kurang dari 5 detik lagi nih Om Wadah juga Bude. Waktunya mungkin kita akan bersiap seperti apa nantinya hero-hero yang akan di-ban dan juga di-pick oleh kedua tim ini. Yes, dan inilah dia drafting phase dari game yang pertama. Tim Bigetron mendapatkan first pick mereka, sedangkan Aura mendapatkan second pick-nya. Langsung Fanny nggak pakai ragu. Ya ini selalu di-ban sih sebenarnya sama Bigetron Alpha. Wis, Jadi, wis, wow. ban. Jadi kita udah pasti gak heran lah kalau ngeliat dari Fanny di-ban untuk Bigetron Alpha sendiri. Nah ini bagi dua nih. Satu untuk Kabuki, Satu untuk satu untuk Hai. Hai, dah. Udah bagi dua nih, ada satu-satu nih. Cecil juga dibuang, oke. Hey, ada Johnson. Hey, jangan lupa Pak Pulung ya, masih ada Johnson yang bisa dimainkan oleh Bigetron Alpha. Tapi yang terbuka, Glue masih ada. Yep. Masih ada Selina juga, tapi menurutku Selina di sini nggak terlalu high prio lagi. Yep. Buat yang sekarang, di hari-hari kemarin memang di-ban, tapi sekarang udah mulai dibuka juga. Glue meskipun sudah terkena adjust, masih bisa dipakai dan Yuzong. Sebentar, kalau Yuzong di-ban, bakal ada hero belakang yang bakal dipakai oleh Hero Bigetron belakang. Alpha. Dan itu adalah sebuah keuntungan untuk Facehugger dong. Iya, Facehugger akan sangat bahagia melihat Lancelot. Oke. Glue open, Glue open. Selina open. Ripo pakai glue. Kacau dunia persilatan. Oh sebentar, masih ada satu hero-nya si Facehugger, Matilda. Tapi kalau kayak gini Yves sih biasanya. Iya, ada Yves juga. Ini lebih ke arah mengadu Yves dengan Glue. Mau pilih mana? Mau pilih mana? Tapi dengan adanya patch kemarin, Blue agak sedikit di nerf. Betul. Jadi apakah udah nggak sekuat sebelumnya di minggu lalu? Masih kuat sebenarnya buat nahan di garis depan. Cuma dia pasifnya di nerf kan, yang kemarin bisa 50%, sekarang cuma 40% kalau full stack. Tapi Chow Wah, bukan Yves, bukan Glue, tapi Chow, sang pentinju. Udah langsung diambil pesilat dari tim Bigetron. Mungkin ini juga harus sebagai jawaban untuk melock hero-hero licin dari tim Aura. Tapi Aura pun nggak pakai ragu, mereka dengan cepat mengepick Yves dan juga Esmeralda. Wow. Yves, Esme. Kalau Ada Yves udah Chow. jelas ya tadi ya. Iya. Facehugger. Yves udah Yves jelas Facehugger. Facehugger. Cuman di sini dengan adanya first pick Chow, ini cukup gede lah win rate dari Chow sendiri Yap. buat di MPL kita sekarang. Dan penggunaannya kita belum tahu ke siapa karena Matt juga pernah menggunakan hero ini di side loh. Bener. Ya. Dan Tapi juga- udah jadi momok nggak sih? Udah kayak, takut nih buat assassin-assassin. Ya. Iya, betul. Otomatis jadi ketika udah ada locknya mereka lebih mikir-mikir lagi untuk memilih hero untuk Kabuki. Oh, combo keluar untuk Bigetron Alpha. Johnson, Kadita, Keluar here we sudah. go. Keluar. Here we go. Wow. Keluar. Hari ini kita akan melihat lagi nih ya. Wow, tapi Karina Jungler juga bakal keluar. Yep. Oke. Kemarin saya request Karina, hari ini baru keluar. Baru hari ini keluar. Baru ada yang keluar. Keluar, tenang. Keluar nggak apa-apa. Udah masih zamannya item defense? Tidak. Tidak. Tidak lagi sepertinya Tidak ya. seharusnya. Tapi kita let's see lah itemnya apa nanti. Oh, hero dari Max pun sudah mulai dikurangin lagi. Well, nggak ada Yisan Shin, tapi dengan dipilihnya Karina di sini ya, agak bahaya sih. Karena ini sisinya gede banget loh. Way of the Dragon, Benar, Rapid Touchdown, benar. masih disiram air lagi. Dari Chow masih bisa dilewatin lah ya, imun. Hmm. Yang dua, Mas. Dua gimana? Yang dua gimana nih, Pak? Ada rough wave. Gawat sih, jadi Karina harus punya waktu yang tepat atau timing yang pas ketika masuk ke dalam peperangan. Kalau dia terlalu early, wassalam. Yes, Jadi harus petugas bersih-bersih. Yes, dan jangan lupa untuk spellnya sendiri kan kita tahu lah. Ini double petrify. Ya. Johnson Kadita. Purify sekali, kena yang lain ya gitu Tabrak ya. lagi satu. Masih ada lagi Masih satu ada lagi lagi gitu. Terus tadi harus gimana? Ya Apakah? udah. Pasrah. Ya kalau ketabrak ya mau gimana? Oh, Di saat susah sih ketabrak ya. menggunakan Purify. Heeh. Masih ada dua Petrify itu. Masih Gawat bisa kena juga efek ya. slow. Masih ada dua Petrify yang ganggu. Berarti tugas roamer dari tim Aura itu berat. Mereka harus bisa ngebuka map terus-terusan. Kalau bisa yang ditabrak adalah roamernya, jangan sampai Karina mereka kena. Ya nih, Karina benar-benar harus menjadi sang eksekutor dan tidak terlihat Wadidaw. sama sekali nih ya. Iya. Karina masuk ke yang terakhir. Ya, harus masuk yang terakhir nih, Yang mah. terakhir. Jangan Gak kelihatan bisa dulu. pasang badan di depan, Om. Ya. Gak bisa. Wow, Matilda. Tanpa Matilda juga. Karena Matilda kemarin waktu lawan Aura ya, ditabrak itu Matildanya masih bisa nyelamatin temennya. Martis. Martis untuk Godiva. Debut Martis di MPL ID season yang ke-9. Yes. Nongol akhirnya. Muncul. Muncul, yuk. Ini spesial karena kita tahu ya, Martis punya imun dan Yap. durability yang cukup tinggi. Dan apakah ini akan menjadi jawaban cukup ini Om? Menurutku kalau jawaban kita harus ngeliat ya in gamenya ya. Tapi kalau untuk sisinya dia masih oke. Dia masih bisa nebein sebentar.
tahan badan dari tabrakannya Rapid Touchdown, bisa kabur juga ke belakang, dan bahkan bisa sebagai penutup juga. Kalau misal gak ada finisher dari iya. pemain-pemain Aura. Decimatnya ya Om ya. Betul. Decimatnya akan memberikan impact balik. Satu lagi, Godliner. Popeleng Kupa masih terlepas sejauh ini. Iya, karena clean udah dipakai, Brody juga masih ada. Hari pertama, Popeleng Kupa. Di bawah 3 menit mereka berhasil menumbangkan satu hal ataupun satu taruh pertama. Tapi ternyata Benedetta. Wow. No marksman sepertinya yang akan dikeluarkan oleh pemain dari Aura Fire. Dan ini dia 5 hero yang udah diambil oleh masing-masing tim. Ben and Pika sangat menarik. Yes, Benedetta di tangan Kabuki setelah ini. Kita tahu lah perform dia di season-season yang kemarin juga. Salah satu hero signature dari Kabuki. Dan ini agak sedikit berbeda. Yang kanan kelihatan banget dengan 2 assassin. Mereka harus bermain cepat nggak sih Om? Iya, mereka harus bisa menghindari semua sisi yang dilakukan juga. Dan sebenarnya menariknya dengan Benedetta di sini, eye for an eye-nya akan memberikan efek stun juga kalau Johnsonnya nabrak loh dengan Rapid Touchdown. Oke. Ini akan sangat menarik sekali seperti apa pertandingan di match yang pertama, di game yang pertama antara Bigtron Alpha dan juga Aura Fire. Jadi buat kalian pendukung dari Bigtron, pendukung dari Aura, nongol di kolom komen. Untuk pendukung Bigtron Alpha, nongol dengan emot hati berwarna merah. Tapi untuk pendukung dari Aura Fire, mana emot-emot apinya? Coba langsung banjirin kolom komen kita karena kita sudah bersiap untuk langsung menuju ke Land of Dawn, pertandingan di hari yang kedua. Ini dia waktunya. Wuhuu. Akhirnya mereka bertemu di MPL Season ke-9, tapi dari pagi aja mereka udah terlihat saling trading damage di area mid lane ya Pak Bulung. Yap, ini saling tukar-menukar aja ya, skill-skill awalnya langsung lah ya. Damage awalnya, damage early-nya dikeluarin, Godiva dengan Mortal Coil yang dia milikin, dia punya imun, dia punya CC juga di dalam skillnya tersebut. Langsung masuk ke dalam range dari area. Range buff-nya akankah diganggu? Tidak sempat, karena dengan satu retribution hampir aja Godiva untuk kali ini menjadi korban first blood. Ya, nyaris terpanis karena terlalu agresif masuk area jungle milik tim Bigatron Alpha, dan Bigatron Alpha mereka gak akan ngebiarin Max seorang diri. Ada Ki yang selalu sigap untuk menemaninya. Dan ini, tapi dari Aura Fire mereka berhasil menangin early-nya loh. Dari Rainbow, dia sempat recall pulang, balik ke rumah. Memberikan waktu cukup besar untuk Aura Fire berfarming area di area mid lane-nya. Dan sekarang kalau tadi ada dari Godiva, Fluffy join buat ngegangguin. Nih, mereka tahu ya, karena untuk beberapa hero yang dimilikin juga dari skillnya belum untuk penuh sampai dengan level 4, CC-nya belum bisa diaktifin, tapi ternyata masih ada game pause-nya nih Bude. Yap, ada sedikit masalah, nggak apa-apa karena kita ingin semua pemain bermain secara maksimal tanpa ada kendala sama sekali. Yap. Dan kalau ngebahas dari early-nya, ini Aura emang kelihatan banget sih, mereka agresif, mereka kemain menangin early-nya dengan hero-hero yang mereka miliki. Betul, apalagi tadi udah crossing juga kan si high-nya. Dia crossing dan belakang dia dapat encryption tadi. Dia dapat ya. Dia dapat, berarti dia ada unggul lah XP-nya ya. Dan sekarang purple buff belum diambil. Purple buff dari Pakito belum diambil nih, karena tadi ada gangguan ya dari Fluffy. Gantian emang sama Godiva nih kayaknya. Nah, sekarang giliran lo nih. Oke, guys. Sayap kiri ada dari Fluffy, sayap kanan ada dari Godiva. Godiva kayaknya bebas deh ya. Mau ke sayap kanan, sayap kiri, mau kemana dia memang itu. Wah, ilah, tapi di kolom komen kita juga udah mulai banjir nih emot api, emot love merahnya ya, pendukung dari Aura Fire, pendukung dari Bigatron. Kenapa saya jadi lupa ya? Kenapa kamu lupa? Kan ada di belakang, ya, tinggal kenapa balik. saya tinggal mau nyebutin Bigatron kayak di ujung mulut ini hilang gitu ya. Buat teman-teman semua sabar. Kalau tadi ada di mau segmen kan, komen-komen kalian pastinya masih bisa dibacakan tuh. Tenang, tapi kalau memang belum sempat dibacakan, kalian bisa langsung nge-DM ke Om Wawa, nge-DM ke Pak Pulu, nge-DM ke Bude Clara, dimana nanti kalau ada momen-momennya kita akan bacakan. Kalau kalian mau nge-follow ya sok atuh silaturahmi gitu ya. Dan pendukung dari kedua tim juga udah gak sabar banget pastinya untuk melihat gimana game yang pertama dari pik-pikannya. Ngelihat Bigatron Alpha, mereka akan terus menghindari berarti ya Om dari segi agresivitas milik tim Aura. Yes, dan bahkan ini mereka akan aktif ketika Rainbow sudah menginjak level 4 ya. Rapid Touchdown-nya udah ready, mereka baru bisa jalan juga. Karena Ki, sejauh kita melihat sekarang, Kini selalu menemani Max kemanapun dia beranjak. Yap, Godiva memang immortal. Godiva mau diserang juga capek banget masalah itu. Dan sekarang langsung aja dari high-nya mulai maju ke bagian depan. Ada Shadow Assault yang udah dikeluarkan dan First Blood pun menjadi milik dari Aura Fire. Yes, itu nggak tanggung-tanggung. 4 member dari Aura Fire masuk area jungle milik tim Bigatron Alpha. Dan sementara terpressure sangat berat,
Bigetron Alpha masih memanage untuk menyelamatkan sang jungler. Max bisa selamat, tapi first blood di tangan tim Aura membuat mereka semakin bebas mendapatkan objektif gaming. Turtle pertama tanpa adanya gangguan, Bigetron Alpha tertinggal di early game. Wah, itu coba rapid touchdown-nya langsung aja mengenai karena Kabuki. Bisakah dia selamat? Electrofine belum dikeluarkan, sedikit lagi Beatrice malah untuk kali ini. Dihajar habis-habisan oleh Clean. Godiva pun datang untuk memberikan bantuan, tapi cukup terlambat nih Bude. Udah nggak bisa Dain ya, begitu cepatnya. Karena memberikan Rainbow di area mid lane ngedapetin level 4 lebih cepat sehingga dia bergerak. Dan 4 dapat muter-muter, nggak jadi masalah. Ya, ini adalah sebuah percobaan dari rapid touchdown yang pertama dan membuahkan hasil ya Bude ya. Langsung membuahkan hasil. Ada Esmeralda di bagian tengah, ada di dalam rumputan. Falling Starmu yang langsung lompat ke bagian depan. Ada 2 orang yang menjadi korban untuk kali ini, tapi tidak diteruskan. Fluffy pun tidak memiliki cukup mana sepertinya. Usaha yang sangat baik, tapi untuk sekarang dari Bigetron Alpha dan juga Aura Fire sama-sama menahan posisi. Sudah terlihat dari Rainbow yang bergerak. Tentunya informasi yang didapatkan dari area mid lane udah langsung disampaikan dan posisi dari semua pemain Aura Fire akan bersembunyi. Nih Rainbow, ya rapid touchdown-nya. Ini sekalinya nabrak, cooldown-nya pasti bakal lebih cepat lagi. Dan sekarang Kabuki-nya berhasil mendapatkan langsung karena 1 orang match-nya menjadi korban. Dia masih sempat kabur untuk di area tersebut. Rockwave-nya pun gak menghasilkan apa-apa karena Kabuki begitu cepat mobilitasnya. Semua lane di pressure oleh tim Aura Fire. Sedangkan Bigetron Alpha mereka agak sedikit kesulitan untuk berfarming Ria. Pattern-nya dirusak oleh Aura Fire. Nih mau kemana lagi tuh Rainbow tuh? Mau kemana lagi? Akankah ada 1 korban? Namun untuk kali ini Kabuki yang masih sempat untuk memberikan aksi gocek, menggocek Enchanted Talisman menjadi milik dari Facehugger. Sejauh ini Om Wawa, Yes. ini seperti apa ini? Ya, sejauh ini kalau kita lihat dari Bigetron Alpha, mereka mencoba untuk mendapatkan Kabuki, tapi menurut Omawa itu bukan target yang bagus. Karena tadi terlihat, Kabuki bisa selamat karena adanya eye for an eye. Yap. Membuat Johnson-nya dengan rapid touchdown harus terdiam juga. Gak bisa ngejar sama sekali. Wow, ada Esmeralda yang menjadi korban barusan. KY berhasil untuk mendapatkan 1 XP laner dari Aura Fire. Dan di bagian tengah Ripo-nya akan menjadi korban untuk kali ini karena sekarang udah ada Mortar Koi. Tapi lebih berfokus untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Turtle-nya. Ini Turtle yang kedua akan semakin menaikkan net worth dari tim Aura Fire. Sementara dari tim Bigetron Alpha mereka cuma bisa merelakan lagi dan lagi. Nah, tuh mau kemana itu? Mau kemana tuh bus antar kota antar provinsi itu? Coba lihat tuh, Mbok, mana Mbok? Mau ke atas tuh dia tuh ya. Di tengah, Vesar ada game pause kembali. Oke, sabar teman-teman ya, sabar. Ya, cukup ketat sebenarnya untuk di early. Kalau kita lihat memang dari Aura mereka bisa memberikan pukulan ya. Ke pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Mereka kelihatan banget mereka bisa nyetir, mereka fokus untuk menetralkan area goldnya. Ini biar mapnya nggak terlalu cepat jadi. Ya, karena Clean nanti di late game akan menjadi 1 pertanyaan untuk Aura. Yang dimana memang Clean kalau bisa masuk ke dalam, ini karena di ban-nya Matilda, mereka nggak punya akses lagi keluar kalau real world manipulation dibuka oleh Facehugger. Dan tadi juga udah ada 1 point dead yang berhasil didapatkan ya. Yang berhasil dihantarkan juga oleh Kabuki. Ada Clean yang menjadi korban. Walaupun untuk Kabuki sendiri juga udah menjadi korban tadi di area core lane nih Bude. Ya. Dan sampai kapan di sini Bigetron Alpha bisa ngedrag atau ngehindarin Aura Fire? Itu kan jadi sebuah pertanyaan besar. Aura Fire kayak mereka nggak kasih jeda sama sekali. Nggak kasih lepas cekekannya sampai detik ini. Ya, mereka juga punya hero-hero yang bisa nge-press. Marquis ada di sana ya kan, Mortal Coil-nya imun dengan apapun juga, bahkan bisa menggeser posisi dari lawannya. Benedetta yang susah untuk bisa di-ganking. Yang paling penting sebenarnya dari Esmeralda ini dari Fluffy-nya jangan sampai ketangkap terus-terusan juga. Karena menurutku dari dual laning yang dimenangkan oleh Aura Fire ini udah bagus banget untuk mereka nge-drag nanti ke mid game. Karena di mid game Karina akan berkuasa nanti. Selama item dari lawannya belum jadi dan juga dia unggul level ya. Karena udah kelihatan jelas banget tadi Karinanya high ini dengan talentnya dia Demon Slayer. Ini dia bakal main cepat. Oke. Dia akan main cepat. Mari kita baru garis bawah ini itu. Akankah itu kejadian nantinya di Land of Dawn? Sementara untuk sekarang pertandingan kembali dilanjutkan. KYY sepertinya membuat sebuah pagar agar tidak ada yang melewati garis dari apa yang udah dia buat. Dan sekarang rapid touchdown di bagian minimap. Coba kita lihat, belum ada aksi tabrak menabraknya. Godiva berhasil ditabrak, namun sekarang dengan adanya Mortar Coil tidak memberikan efek apapun, tidak memberikan impact apapun. Tapi di saat dari Mortar Coilnya habis, ada Rockwave yang meledak dan juga Pakitonya berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah dari Godiva. Banyak banget resource skill yang dikeluarkan oleh
tim Bigetron Alpha dan itu nyaris saja nggak ngedapetin Godiva dengan semua yang ia miliki, immune yang dia punya, lalu flicker yang pas, tapi apa daya, damage udah masuk secara total dan Bigetron Alpha mereka harus mengeluarkan banyak hal hanya untuk mendapatkan roamernya. Yes, pertukaran yang sebenarnya nggak terlalu gimana ya, impactful juga karena tadi itu cuman roamer yang didapetin. Waduh, Wave Dragon-nya udah connect dong ke arah satu orang dan Fluffy kali ini menjadi korban. Namun untuk Hai-nya memberanikan diri dari satu orang yang berhasil langsung didapatkan. Roke pun langsung meledak, hilang sudah sepertinya kesempatan dari Hai untuk melanjutkan apa yang dia dapatkan barusan. Wow. Dan Aura Fire, mereka kehilangan 2 secara tiba-tiba. Ini dari tim Bigetron Alpha sepertinya udah mulai mendapatkan tempo mereka. Sudah tahu jawaban apa yang harus mereka lakukan. Yes, dimana mereka kalau kita lihat dulu deh dari item sendiri Hai kali ini sudah ada Thunderbelt. Berarti ini adalah full defense build untuk Hai, bukan full attack karena akan mengandalkan Kabuki berarti. Dan ya oke, Kabuki juga cukup respect dengan Dreadnought Armor yang dibuy oleh dia bersama dengan Bloodlust menuju ke War Axe. Untuk Bigetron Alpha tadi, 1 buah tendangan dari Chow, Ripo juga dengan defense. Jadi kalau kita lihat sini akan dual resistance untuk masing-masing tim. Jadi mengandalkan nantinya dari sisi gold lane, Matt dan juga Kabuki. Nih durability-nya bakal diadu banget. Coba lihat itu Johnsonnya lagi jalan konsel nggak kelihatan. Tahu-tahu ketabrak aja, ada benturan aja ntar tiba-tiba. Dan sekarang dikit lagi Fluffy-nya masih bisa menghindari bagaimana serangan dilakukan oleh beberapa pemain dari Bigetron Alpha. Dia mencoba untuk kembali ke arah rekan-rekannya, masih berhasil sejauh ini tapi balik badan. Ada lagi sebuah lompatan begitu indah Valistar Moon, tapi malah untuk kali ini Fluffy-nya seperti yang nggak bakal bertahan lama karena ditumpuk sudah. Hilang kali ini dari Fluffy. Ada satu punishment dari Bigetron Alpha dan Aura Fire. Mereka tapi ngedapetin turtle lagi dan lagi. 3 turtle dibersihin secara baik. Dan rupanya dia ada top lane. Ada Rapid Touchdown yang menaik. Hai menjadi korban dan gak hanya Hai, Kabuki mencoba kabur dengan Iron for a Night. Tapi tak bisa, tak sanggup. Manuver dari Bigetron Alpha yang sangat baik di area top lane. Tuh, wow. Indah sekali ya, dari tadi kena terus tuh sama. Ya dan ini udah mulai sih dari Bigetron Alpha adalah bahwa Aura Fire harus menyala di mid game, tapi Bigetron Alpha ternyata mereka nyetir permainannya tadi mid game dengan tabrakan dari Rainbow bersama dengan Siki. Yap, dan sekarang Godiva pinter banget ya Mortal Coil-nya mengeluarkan wave minion karena ada Ripo yang berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu outer turret yang ada di area top lane. Nih, sementara Godiva sendiri masih berputar-putar. Sekarang Fluffy-nya ada di bagian tengah. Fluffy-nya masih sabar. Fluffy-nya bertukar posisi sepertinya karena ada Kabuki yang udah mulai bergerak di area atas. Wow, dari Ripo juga bisa bertahan untuk berfarming Ria di area atas menghadapi Kabuki. Dan Electro Final Blow dikeluarkan untuk clearing minion mendefense top turret dengan sangat kuat. Sementara dari Aura Fire mereka bermain sangat agresif, tapi nyatanya mereka nggak bisa untuk mendapatkan turret terlebih dahulu. Surprise! Sunpo kabur, Ripo nggak bisa untuk digapai oleh tim Aura Fire. Selamat ya, selamat loh barusan Bude. Hampir aja itu ada aksi penculikan di area mid loh Muawa. Yes, tapi kalau kita lihat sekarang ya dari Bigetron Alpha karena mereka punya Johnson, mereka bisa dengan cukup cepat untuk menabrak hero-hero melee yang dimiliki bagi. Buset dah, itu sebuah rapid touchdown yang begitu baik banget. Dan ada Vesager yang langsung menghilang sementara Rainbow-nya langsung terkurung sendirian. Akankah mereka memfokuskan damage yang langsung ke arah Rainbow, tapi tidak. Karena ada Hai menjadi korban. Valistar melompat ke bagian belakang, ada Kabuki juga. Electro Final Blow semuanya dikeluarkan kuda untuk bisa memenangkan pertempuran. Tapi Bigetron Alpha lah yang berhasil mendapatkan poin-poin kemenangannya barusan. Yes, Bigetron Alpha memang terlihat lecet-lecet, tapi Aura Fire mereka harus kehilangan 2 member dan itu member yang sangat penting. Hai, ketika di menit 9 dia harus tertumbangkan berkali-kali sehingga Bigetron Alpha mereka lebih percaya diri lagi. Ini core yang harus mereka shutdown di menit-menit segini. Yang harusnya bersinar, ditutup sinarnya. Iya, dengan tabrakan bahkan tadi double rapid touchdown. Waduh, itu rapid touchdown mau kemana tuh? Mau kemana itu dan bener aja udah ketabrak lagi karena Godiva, tapi Mortal Coil menyelamatkan dirinya untuk kali ini dan sekarang Lordnya berhasil didapatkan juga oleh Bigetron Alpha. Kabuki tertinggal sendirian, mencoba untuk diselamatkan oleh Fluffy. Fluffy-nya langsung lompat ke Valistar Moon. Sementara untuk Kabuki selamat, Fluffy juga kabarnya baik-baik saja. Dan juga Godiva masih santai mengusir mundur beberapa pemain dari Bigetron Alpha. Wow. Max, Ripo, 2 member menjadi sasaran dan Aura Fire. Mereka mengkontes Lord dengan sangat berani walaupun gak ngedapetin Lordnya. Tapi Bigetron Alpha setup yang mereka lakukan itu udah kebaca. Itu berada di depan mata, mubeng sehingga Aura Fire mereka langsung bisa mengamankan diri, menghindari rapid touchdown yang ada. Sisi terbesar dihindari tapi tidak di area bottom lane. Serudungan Mouse, Hai menjadi korban
sana. Aura Fire, mereka melakukan counter attack yang sangat baik menuju ke area depan. Dan Rainbow serta Ki belum bisa menghasilkan point kill dari serudukan maut di area bottom lane. Ini next level seruduk gaming ya Om Mawa ya. Tabrak kalau memang masih bisa selamat pasti kabur ke belakang. Buset, Godiva dengan durability setebal itu ditumbuh sama Max. Retak semua tulang yang ada di dalam tubuhnya dan Way of Dragon udah connect langsung ke arah high. Dia jarang bisa naik to final blow, ada reload manipulation supaya dikeluarkan. Sementara itu untuk match mau pergi ke arah Bada. Ada clean yang menjadi korban untuk kali ini. Dibalikin tadi dengan satu buah real world manipulation karena Facehugger dia sadar gak ada lagi akses untuk bisa keluar tadi. Clean dan juga wow sebenarnya Matt masih punya flicker tapi gak dipakai sama dia. Gak dipakai, masih ditahan begitu aja dan Fluffy. Nah loh masih dijoget-jogetin aja loh Bude. Wey, super strong sebenarnya kayak kita lihat dari pergerakan Aura Fire masih berani maju ke area depan. Gak What? dalam bahaya membuka peperangan seharusnya dia tidak Wow. dapat tapi Ki gagal untuk mencetak kabur kita terlebih dahulu. Rainbow datang terlalu terlambat dan inilah dia Aura Fire bermain agresif, perhitungannya sangat luar biasa, tipis banget. Itu next level lagi tuh Kabuki barusan. Darahnya Om udah gak kelihatan Om Mawa. Oke, ada adu mekanik yang terjadi di bottom lane juga tadi. Tapi sementara ini sangat rusuh banget untuk team play-nya. Apalagi dengan adanya Johnson ya. Ini bakal ke base, jemput lagi key-nya dan mereka akan berduet sekali lagi. Dan dari item build-nya juga Rainbow dengan full item defense. Kali ini Key juga sudah punya Genius One. Pastinya akan jauh lebih sakit lagi dengan rough wave-nya dia. Ini item-itemnya udah mulai terlihat. Beberapa hero juga dengan galeri dari item defense-nya ya. Terus-terusan langsung aja mengandalkan bagaimana durability yang dimiliki. Dan high 3-3-1 berbanding dengan Max 4-1-3. Tapi dari network-nya mereka juga berbeda sekitar 500-an nih ya. Ya. Dan Max sudah ngedapetin level maksimal terlebih dahulu daripada High. Cukup struggling dari High karena 3 kali tertumbangkan dan Max dia bisa bertahan. Dia Pakito yang punya durability cukup tinggi. 1 kali death tapi point kill dan juga assist-nya juga sangat besar. Nih, Matt di tengah quick draw-nya pastinya akan menjadi sebuah mimpi buruk ya. Yes. Harusnya untuk beberapa pemain dari Aura Fire. Cuman satu sih, dari Aura, build up item mereka ini adalah defense. Jadi menurutku nanti untuk damage yang bakal di-build oleh Matt ini nggak terlalu signifikan. Kecuali memang mereka mau nge-burst down satu hero secara spesifik terlebih dahulu. Oke. Akankah nanti di hybrid nih item-item dari high-nya, sementara untuk sekarang Ripo-nya memancing, melihat keadaan. Satu kakinya tadi masuk ke dalam rumputan, setelah tahu di dalam ada bahaya yang menanti, dia keluar kembali. Ripo pun masih berada di area mid dan sebuah rapid touchdown-nya. Again and again, Facehugger yang akan menjadi korban namun ternyata tidak. Masih bisa bertahan. Ada Way of Dragon, Facehugger berhasil kabur ke bagian belakang poin kita dikeluarkan. Ada beberapa orang yang langsung terkena efek slow-nya, namun untuk kali ini dengan sebuah Ocean Odity-nya beberapa orang langsung terkena efek dari kedok. Facehugger-nya down. Pertempuran masih terjadi, siapapun masih melakukan adu mekanik dan ada satu orang yang panik karena langsung menghilang darahnya. Godiva pun down kali ini, Bude. Oh, Bigetron Alpha mendapatkan momentum yang sangat manis. Hanya kehilangan roamernya yaitu Kiss dengan Aura Fire. 3 member down membuka banyak sekali peluang untuk Bigetron Alpha memasuki jungle milik tim Aura Fire. Kesempatan perang yang dihilangkan oleh tim Bigetron Alpha ketika ada Lord kedua. Sehingga ini detik-detik yang sangat menegangkan seharusnya. Yes, itu crucial banget tadi apalagi yang didapetin. Itu Facehugger. Facehugger lagi di belakang terpaksa buka real world manipulation untuk mendapatkan shield juga. Dan bahkan gak sempet. Tapi kita lihat untuk replay by Samsung Galaxy A series ini dia momen dimana Facehugger bahkan harus sampai turun ke bawah dikejar oleh Ripo. Karena secara kondisi kalau kita lihat terlalu rusuh juga tabrakan dari Rapid Touchdown Rainbow. Waduh, ini masalahnya sekarang rapid touchdown dikombinasiin sama konsel Om. Ada mobil ngebut nggak kelihatan. Ada suaranya doang ya? Ada suaranya doang, tuh suara apaan tuh ya? Tahu-tahu orang ketubruk, langsung ada peperangan. Emang bener-bener Rainbow kali ini menciptakan ya. Menciptakan sebuah suasana yang begitu berbahaya. Ada Electro Final Blow dikeluarkan tapi udah nggak bisa lagi ngancurin dari wave minion. Dan Ripo pun mendapatkan kesempatan untuk ngancurin ke arah inner turretnya, Bude. Yes, terus-menerus menggulung Bigetron Alpha di menit 14 mereka bisa mengamankannya karena Rainbow masuk ke area dalam, gak menabrak siapapun tapi Ki berusaha untuk memfollow up apa yang sudah dilakukan, masuk ke dalam area. Aura Fire menahan damage begitu besar, Rainbow mengusir mundur Aura Fire, dia tumbang dan pada akhirnya Bigetron Alpha mereka masih maksa untuk
menggempur Aura Fire. Wah, ada Fluffy-nya. Langsung Palistamo ke bagian depan, Ripo-nya tertinggal, ada Way of Dragon menjauhkan langsung ke arah high. Ripo masih sempat tukar berdaya tersebut, ada Void Crystal yang masih gagal juga mengenai ke arah pemain dari Bigetron Alpha. Waduh, ini panjang ya. Panjang, apalagi tadi Petrify dipakai 2 kali loh. Rainbow ada, Ki juga ada. Tapi Aura Fire mereka masih punya daya untuk bisa menahan gempuran dari Bigetron Alpha sih. Dan menariknya dari fun fact by Grab di sini adalah hero favorit Kabuki adalah Fanny. Terlepas daripada itu, season 8 kemarin dia adalah user Benedetta dengan total 10 kali pick. 10 kali pick ya. Ini CLBK nih Om ya. Cinta lama bersemi kembali ini sepertinya. Langsung digunakan di MPL ID season 9 dengan latar belakang ataupun pengalamannya yang sangat-sangat tinggi juga di ranah MPL nih. Waduh, Fluffy, Hai dan juga Vesager masih berputar-putar aja. Mereka masih mengamankan juga beberapa jungler. Ada Little Wanderer yang udah berhasil diambil. Wave minion di bagian bawah masih dibiarin. Tapi di atas ada satu base turret yang udah bocor. Wow, oke. Topnya sih yang menjadi constant ya buat Aura Fire karena memang lagi bocor seperti yang Pulung bilang. Tapi kalau memang bisa dijaga di sini, Aura Fire mereka punya Benedetta, mereka masih punya satu trust lagi. Split push. Dan Split push. ya, tapi player gold by Livin by Mandiri ngelihat bahwa dari tim Aura Fire mereka hanya memiliki satu player aja yaitu Kabuki yang paling tajir, sementara 3 setelahnya itu dari Bigetron Alpha loh. Sekarang mereka juga nih masih berpencar, mereka masih belum berkumpul, mereka agak terlalu riskan kalau berkumpul nih Om Bawa ya. Iya. Karena semakin sering mereka berkumpul, semakin aktif Rainbow-nya. Aduh, dia yang jalan kita yang deg-degan di sini ketika ada mobil Keserempet nggak ya, keserempet nggak ya? Iya, kena spionnya aja kan sakit ya. Masalah, aduh kan. Oke, satu lagi sih dari Rainbow-nya adalah bahwa rapid touch-nya bisa dilakukan sebanyak 2 kali. Karena ketika dia lagi jalan juga, cooldown-nya otomatis sudah reset. Iya, sekalinya dia nabrak, sekalinya dia terhenti, Nabrak ya lagi. udah, rapid touchdown-nya bisa digunakan lagi gitu loh. Weh, Ini momen-momen dimana apa ya, kayak tenang sebelum badai nggak sih? Waduh. Ada Lord yang ketiga ini sebentar lagi juga menit 18, mungkin akan ditunggu sampai menit 18 Lordnya. Betul. Untuk mengamankan Lord level 3. Fluffy-nya sendirian, dia masih punya flicker loh, ada Petrify Tabrak lagi. yang sempat, namun sekarang ditabrak 2 kali nggak begitu cepat dan udah ada satu orang yang menjadi korban, itu adalah Kajita. Menjadi sebuah keunggulan untuk Aura Fire, sementara untuk Rainbow-nya juga menjadi korban kedua, di mana ada Lord yang melenggang nggak begitu bebas ada di sebelah mereka. Mereka harus melakukan apa? Bigetron apa dikejar habis-habisan. Kabuki coba lihat semuanya ada di set, semuanya di dash. Sedikit lagi Epi Tristan tapi Man langsung aja memberikan sebuah damage dengan menyakitkan. Ada quick draw juga dengan Godiva di bagian belakang, semuanya dijepit, semuanya terkena efek dari Mortal Coil dan Naik juga udah mulai masuk ke bagian dalam Ripo-nya. Benar-benar sudah hilang, tidak bisa membantu lagi. Ripo-nya pergi ke area berbeda, Ripo-nya selamat, sementara untuk Max-nya pun masih bisa kabur, Bude. Ditahan, Fluffy dan juga Hai masih survive, mereka masih hidup. Aura Fire counter inisiasi yang sangat baik, serudukan demi serudukan Bigetron Alpha mereka halau. Dan balasan dari Aura Fire begitu menyakitkan untuk Bigetron Alpha. Ki harus tumbang terlebih dahulu tanpa bisa mengeluarkan Ocean Oddity-nya. Nggak ada burst damage yang dikeluarkan oleh Bigetron Alpha, sehingga nggak ada frontliner-nya, nggak ada burst damage-nya. Aura Fire makin menggila. Yes, eye for an eyes yang menyelamatin Aura Fire berulang kali juga. Tapi untuk real time win probability by Samsung Galaxy A series 65% untuk Bigetron Alpha. Semua bakal bergantung dari Lord level 3 yang sudah kita lihat spawn sekarang. Semua sudah melakukan setup, tinggal bagaimana mereka eksekusi juga. Karena kalau kita lihat dari minimapnya, di atas sana masih ada Kabuki. Iya, masih ada Kabuki, Wave Dragon-nya kena, Fluffy-nya masih ada sebuah Purify yang menyelamatkan dirinya kali ini. Berarti ada beberapa dari ultimate yang sudah dikeluarkan menjadi info yang cukup baik untuk Aura Fire. Oh, Aura Fire pun kayak mereka nggak mau terlalu buru-buru, nggak mau gegabah. Padahal kita tahu kesempatan mendapatkan Lord ada di depan mata. Semuanya masih survive 5-5-nya. Akan ada pertempuran sangat besar di area Lord Pit. Ini Kabuki di tengah dulu, Fluffy memberanikan diri dong. Walaupun tidak punya Purify, tapi setidaknya ada Palistar tadi dia lompat ke bagian depan. High-nya juga, namun pertempurannya kembali pecahkah? Karena udah ada beberapa gocekan, beberapa sentilan, beberapa colekan. Semuanya dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan Lord. Tapi mereka masih berputar-putar begitu aja. Udah ada sebuah geprekan lagi, sebuah tendangan lagi. Palistar mau lompat ke bagian depan. Wave Dragon-nya udah langsung connect juga ke arah Fluffy. Fluffy yang terkurung seorang diri. Ada lagi Rock Wave di area yang berbeda, tapi belum ada impact apapun. Karena sekarang ada Lord-nya yang berhasil langsung diamankan juga oleh Kayeda. Pertempuran kembali pecah.
Sebenarnya juga udah langsung dikeluarkan. Ada Fluffy yang menjadi korban, kabuknya pergi ke arah yang lain, Bude. Kehilangan Fluffy frontlinernya dan kehilangan satu buah Lord yang sangat mempengaruhi jalannya pertarungan. Dari Aura Fire, Bigetron Alpha sama-sama kehilangan satu inhibitor, tapi dengan datangnya Lord, Bigetron Alpha bisa make sure mereka ngedapetin another inhibitor. Tapi Max menemukan dari Kabuki yang mencoba untuk cutting minion, gak boleh ditangkap langsung. Wah, tapi setidaknya ini memberikan Aura Fire, bisa memberikan damage ke arah Lord, di mana tidak ada hero-hero dari Bigetron Alpha yang berusaha untuk bisa nge-cover ke arah dari Lordnya nih, Bude. Yep, Lord hilang begitu saja, tapi mid laner seharusnya bisa diamankan. Rainbow nyeruduk ke area lini belakangnya Hive dari sasaran utama. Duel of Dragon juga sudah dikeluarkan. Bigetron Alpha, mereka bisa bertahan, begitu pula dengan Aura Fire. Wah, Aura Fire masih bisa nahan, tapi setidaknya ada satu best turret lagi yang berhasil diamankan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Ya, kalau udah menit segini nih ya Om, ngelihat dari hero-hero Bigetron Alpha dan juga Aura Fire, tentu lebih diunggulkan Bigetron Alpha ya? Ya karena mereka bisa dadakan ya untuk langsung nabrak ke belakang, untuk bisa tiba-tiba muncul dari Council dan Rapid Touchdown, dan dari itemnya juga Ki di sini udah punya full item damage. Jadi kita sudah pasti akan bersiap-siap untuk melihat adanya one hit shot dari Kadita. Nah, untuk Aura Fire ya kalau mereka bisa menangkal, misal kena semua skill dari Kadita, masih survive, lebih adalah turning point untuk Aura Fire juga. Karena dari item build mereka ini defense loh kebanyakan. Ya, dan konstan damage dari Matt yang harus diperhatikan juga. Dengan marksman clean, yang kita tahu dengan satu quick draw aja udah bisa ngilangin kayaknya hero-hero yang tipis-tipis kayak yang dimiliki oleh Aura Fire. Nih, ada Winter juga di dalam tubuh dari Hai, setidaknya ada satu backupan lagi lah ya. Betul. Terhadap tubuhnya, dimana mungkin ada dalam keadaan genting bisa digunakan. Kayak di dalam rumput nyamar dulu, mencoba untuk mengelabui ke arah Fluffy, aka Keira, yang dulunya lebih kita kenal dengan sebutan seperti itu. Momen-momen dimana semuanya menanti kedatangan Lord, karena ternyata Lord yang ketiga itu nggak cukup. Lord Penim 18 gak cukup. Dan tentunya siapapun yang gila atau bisa ngedapetin hero lawan satu atau dua, ngelakukan pick off terlebih dahulu, itu akan sangat menguntungkan ketika perang Lord. Ini lagi nunggu sih semuanya untuk Lord level 3 kedua ya yang bakal spawn juga, karena setup yang dilakukan adalah split push dari Aura Fire belum berjalan. Iya. Johnsonnya juga masih setup, semua Coba masih setup tuh. di sini. Tahan aja. Tuh, coba lihat dari minimapnya Johnsonnya. Nah, lagi test drive tuh, muter dulu, bakar ban dulu dia. Udah lama, udah 1 menit dia muter-muter di sana. Lagi burnout dulu dia di situ lagi, ngeng tuh ya. Lagi bakar ban dulu, Bude. Latihan ngedrift. Iya, belajar ngedrift dulu. Oke, cuman sejauh ini begitu apa udah set up duluan sepertinya ke area dari Lord. Ada Rainbow yang udah keluar dari pitnya, udah siap untuk memberikan efek terhadap pemain dari Aura Fire. Ada Ripo yang mungkin memberikan informasi. Sementara itu dengan sekarang ada pertempuran yang harusnya terjadi, di mana Rainbow yang tadi udah berhasil langsung nabrak ke arah Fluffy, tapi tidak ada follow up damage lagi. Fluffy-nya ada di bagian belakang. Kai udah melakukan sedikit, Kabuki-nya dikejar habis-habisan. Max-nya gagal untuk bisa mendapatkan hero tersebut. Sementara dengan adanya Bloody Retribution yang dia bawa meninggalkan efek yang terus berjalan. Bahkan untuk kali ini ada 2 orang yang langsung diajar habis-habisan aja ke arah Hai-nya masih bisa selamat dengan imun yang dimiliki. Pesakan di bagian belakang, reload bisa dikeluarkan namun masih digagalkan juga oleh Ripo. Begitu baik permainan dari Ripo untuk langsung menggagalkan sebuah CC yang dimiliki juga oleh pemain dari Aura Fire. Ada Winter Treasure juga, tapi Godiva dengan Mortal Coin yang dimiliki, bisakah dia masuk ke dalam satu pesta? Tidak, karena menjadi korban tambahan juga, Bude. Minimap. Dan walaupun di sini Bigetron Alpha mereka mencoba untuk Gak ada memenangkan game, tapi Bigetron Alpha juga harus memperhatikan bottom lane mereka yang terbuka. Minion masuk, satu dari Rainbow sudah kembali pula, tapi Aura Fire dengan usaha yang sangat baik mereka sempat untuk nge-push bottom lane-nya sehingga minion masuk, bikin Bigetron Alpha panik. Tertahan sesaat dan Bigetron Alpha masih ingin masuk ke dalam base Aura Fire. Rapid Touchdown belum kena siapa-siapa, terus seruduk banyak base turret, tapi Hai dipisahkan dengan Way of Dragon. Fokus terhadap base turret, Bigetron Alpha memenangkan game yang pertama. Wow. Itu kukira tadi minion minimapnya ya di bawah. Lumayan serem, udah gak ada lagi soalnya nganter di bottom lane. Iya. Untungnya Johnson, balik lagi Johnsonnya yang recall dan cepet untuk membersihin. Dan akhirnya Johnsonnya juga cepat untuk bisa nabrak dengan Rapid Touchdown. Ini Iya, baru iya, game iya. pertama loh. Bagus sih Rainbow yang pulang, jadi dia bisa nyusulnya banter. Iya, mobilitasnya juga sangat tinggi untuk bisa kembali lagi ke arah rekan-rekannya. Bahkan tadi setelah menghilangkan wave minion tersebut, ya udah
ngebut lagi, injek gas lagi, bantu temennya lagi Bude. Ya, early advantage yang dimiliki oleh tim Aura rupanya gagal untuk membawa kemenangan. Karena di tengah-tengah, itu Bigetron Alpha terus-terusan tuh. Mulai ngebales satu persatu pick off yang mereka lakukan dengan mungkin Rapid Tatsuan yang jadi salah satu kuncian juga pas di area mid game. Ini karena mereka punya mobilitas yang tinggi ya. Mereka punya mobilitas, mereka punya sisi yang banyak banget. Kadita, ada Bakito, ada Chow juga bahkan 4 loh. Sisi yang mereka miliki. Belum lagi Clean kan masih bisa ngiket juga Iya. nanti dengan trapnya dia. Sedangkan untuk Aura sendiri mereka hanya bisa nge-defense tarik mulu. Kalau memang secara source skillnya udah dilepas oleh Bigetron Alpha dan mereka masih survive, mereka ada chance untuk kembaliin. Cuma tadi ya itu tadi tabrakannya, rapid touchdown-nya dadakan. Konsilnya itu loh, itu entahlah. Jadi mau Bingung. ngelakuin gerakan juga takut, mau buka laning pun takut Salah, juga. Kalau kelihatan di map ya bakal jadi sasaran. Ya apalagi dari Kabuki ya, Benedetta dia ini udah menjadi target juga. Ya masuk ke late game, Max-nya udah langsung target Kabuki ada di mana lagi split push dicari. Bloody Retribution yang terakhir tadi juga Ya itu impact benar banget tadi. ya Om Awal Ya ya. karena untuk orang mereka butuh Kabuki, mereka butuh Benedetta untuk membersihkan lane. Alecto Final Blow cepat. Yap. Tapi dengan nggak adanya Kabuki, susah tadi untuk bisa ngebersihin semua. Kalau cuma mengandalkan Eve, real world manipulation nggak ada, berat. Apalagi kan pelan tadi. Iya, di saat dia mengeluarkan juga karena real manipulation kalau di depannya masih ada Chow, yo wes, cancel lagi aja kayak tadi baru bentang tiker bentar, udah langsung habis tuh Bude. Berat banget sih tadi, tapi close game. Dan buat kalian yang lagi nonton di sini sembari menyaksikan MPL, Bude Kelar Mongstar mau ngingetin nih, kalian harus banget download Livin by Mandiri buat ngedapetin banyak benefit. Ada promo-promo, jadi pantengin terus MPL ID karena informasi dari Livin by Mandiri itu yang paling ditunggu. Ya. Season lalu sih ada Diamond ya. Season lalu ada banyak tuh, Dan- banyak untuk potongan-potongannya sendiri kalau kita lagi makan tuh untuk Banyak. poin-poinnya tuh ya. Betul. Poin-poinnya bisa ditukar langsung sama diskon di tempat beberapa di luar sana yang mungkin bisa. Gas. Dan kalian juga harus rajin menabung karena ini namanya juga hidup ya. Rajin Iya. menabung pangkal kaya. Betul, dan nggak ada yang tahu kan ke depannya kayak gimana. Iya. Nah, Hedon hari ini, besok Waduh. nggak makan, kan gawat. Mending Ya, nabung mending aja. mending nabung. hedon hari ini besok nggak makan. Iya sih bener ya. Gak salah kok. Nggak salah teman-teman ya. Hmm. Oke, jadi buat kalian pastikan udah ada Livin by Mandiri ya, menjadi tempat untuk kalian langsung bisa mengatur keuangannya. Tapi ini dia item dari game yang pertama. Oke, 24 menitan dari item build-nya. Matt-nya ini full attack juga sebenarnya, dia punya Scarlet, Endless, ada Berserker Fury, dan juga dia cukup bebas tadi ya untuk di late game. Di awal-awal ya dari clean-nya Matt ini masih bisa digengsi, tapi di late game tadi bukaan dari Rainbow sih. Rainbow menurutku yang selalu menjadi inisiator bagus ya untuk Bigetron Alpha. Sedangkan bagi Aura Fire, Facehugger memang penempatan reward manipulation udah sangat bagus banget, tapi dia harus kehilangan 1 atau 2 member terlebih dahulu. Karena memang dinantikan oleh Facehugger adalah bagaimana semua source skill-nya udah keluar, mereka gak bisa kabur lagi, dan reward manipulation akan menjadi satu titik untuk mereka bisa dapetin point goal juga. Ya, Bigetron Alpha juga kelihatan dari Turtle yang nggak mereka dapatkan satu pun dari winning condition yang mereka sadari betul. Jadi mereka nggak mau gambling juga untuk menghadapi Turtle berhadapan dengan Aura terlalu early sehingga drag gamenya sampai dari core mereka siap. Yes, ini berarti kasih Turtle ambil Lord-nya. Oh iya 3 kali Lord untuk Bigetron Alpha. Ini di-secure dengan sangat manis sekali juga. Jadi di awal-awal ya agak goyang sih bagi Bigetron Alpha-nya, tapi ingat mereka masih ada aksesnya untuk ke late game karena mereka punya mobilitas tinggi. Itu Johnson-nya di late game. Gak Buset. kelihatan entah di mana karena dia muternya kan di base. Di base. Dia di base ya muter semenit itu tadi. Lord level 3 dapetin 1, oke lah, masih bisa ditangkal dengan Aura Fire. Yang keduanya ya udah di base lagi muter tunggu respawn Lord-nya. Baru dia jalan dari belakang. Bagus banget sih emang ulur waktu ya. Tapi untuk post game ya, goal per menit berhasil didapatkan oleh Hmm, Max ini mah. bukan. Ayo. Matt apa Max? Ayo. Ayo. Max ini mah. Masa. Ya benar. Max ini mah. Ini Max, the carry-nya tuh Matt. Nah, carry-nya The Matt. carry-nya Matt, betul. Ya. Tolonglah. Sandback-nya Fluffy. Tahu saya ini Fluffy sama Oke. Rainbow berarti. Oke, luar Beda. biasa Bigetron Alpha. Itu berbeda ya dari sandbagnya. Emang Esmeralda beberapa kali nahan semuanya, maju ke area depan. Falling Star-nya beberapa kali juga kena banyak. Tapi agak sulit untuk teman-teman yang lain untuk masuk dan nge-clear
semua yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Burst damage-nya kita bisa tahu beda banget dari Bigetron Alpha. Mereka punya Kadita. Kalau dari Aura Fire, Gift itu bukan burst damage. Iya. Dia lebih kayak tetes, konstan. Tetes. Iya. Sama-sama satu lagi sih sebenarnya. Apa tuh? Buat high-nya ini dia susah buat bisa masuk tadi. Iya. Kita nggak lihat ada gebrakan banget kan dari Karina High sendiri yang bisa tiba-tiba dapat 1-2 kill gitu. Hampir gak ada. Pas early banget Iya. itu ya. Dan bahkan di early juga masih, iya memang menang level, dapetin creeps-nya, tapi gak terlalu eksplosif juga bisa dapetin point kill. Yap. Jadi masih cukup tertahan dan MVP kita oleh Samsung Galaxy A Series adalah Max dengan Pakito Diaz. Satu saja single dead point, KDS 1016. Dan untuk itemnya ya item jahat mungkin seperti yang Pulung suka bilang ya, full damage saja. Jahatnya Hunter Strike, malah Victor, War X, Bloodlust. Kabuki juga dikejar Makanya tadi sekali pukul Godiva aja. Ih, Padahal Godiva tuh galeri item defense loh badannya. Hilang pas Om. ditumbuk satu, pedangnya jatuh. Waduh. Langsung kabur. Pedangnya satu jatuh. Tapi sakit banget sih dia, Sakit banget masalahnya gitu loh. Apakah Om kejadian tadi di game yang pertama? Oke, gue di satu sisi gue mikir dari high-nya. Iya, dia wajar menggunakan item defense karena untuk menanggulangi bagaimana rapid touchdown mungkin tiap saat Iya. bisa nabrak ke arah dirinya. Tapi kalau dirubah badannya ke item attack, akan ada cerita yang berbeda nggak? Seperti ini nyambung seperti apa yang Om bilang ya, kayak high-nya itu bisa mendapatkan 1 atau 2 poin kill secara cepat. Iya, kalau bicara soal merubah item, menurutku sih lebih cepat lagi begitu bisa dapetin poinnya. Lebih cepat lagi ya. Lebih cepat. Di satu sisi itulah resikonya ya. Iya, itu high risk high reward sebenarnya. Itu dia. Tapi secara composition ya, itu tadi dia kenapa nggak bisa mendekat? Ada cowok. Ada cowok. Udah ditendang cowok, ya kan? Masih kena rapid touchdown, Yap. masih kena lagi rough wave. Udah lengkap banget. Sisinya banyak banget. Ditumbuk Pakito. Semuanya masuk ke dalam tubuh ya diberi. Tapi buat kalian, hey, ini Pulung, Bude dan juga Muawa pasti kelihatan besar di sini Polis kan? Hey, kalian yang lagi nonton ini tuh yang di situ jajan ya. Itu pacarnya di bawah tapi dijajanin, tolong ya. Masa diajak nonton gak dijajanin Bude? Sambil dong. Ya, kan lagi nontonin kita ini mereka di Cinepolis. Ini pertama di Indonesia turnamen e-sport hadir di layar lebar di bioskop lah pokoknya dah. Mantap, bisa nonton MPL Indonesia, terus rame, terus gambarnya tajam, audionya juga 7.1 all around you. Jadi punya experience yang berbeda nih di season ini. Kalau nontonnya di Cinepolis. Jadi buruan kalian yang kepengen beli tiketnya langsung aja ke www.cinepolis.co.id. Yap, atau follow sosial medianya di @cinepolis.id untuk info terbaru seputar film-film keren yang sedang tayang juga. Jadi kalian mau tanya-tanya tentang bagaimana cara mendapatkan tiketnya, itu kalian bisa menuju ke websitenya. Langsung ke sana ya. Atau ya itu tadi sosial medianya. Iya ya. Tapi untuk sekarang kita akan lihat dulu bagaimana MVP highlight dari game yang pertama. Oke, aksi dari Max berarti. Kalau kita bicara soal MVP-nya, lihat bagaimana tumbukan dia itu selalu on point juga dan bisa ngagetin sebenarnya. Itu dipadukan dengan retribution ya yang dipakai oleh Max yang bisa menciptakan peluang-peluangnya dan rata-rata memang untuk tim fight-nya. Kelebihan dari Bigetron Alpha adalah mereka selalu unggul dari sisi jumlah. Karena otomatis selalu ada Rainbow bersama dengan Ki di sampingnya dari Max juga yang bisa muncul secara dadakan. Dan untuk tim fight seperti ini, si Vesager selalu dipisah sama pemain Bigetron Alpha. Jadi mereka nggak mau adanya reward manipulation. Jadi ya otomatis Vesager menjadi kunci utama dari tim Aura dan itu selalu dikejar dari arah belakang. Lihat, ini selalu masuk di belakang juga. Meskipun mereka pencar, meskipun nggak ada Ki dikombinasikan bersama dengan Rainbow, nggak apa-apa. Rainbow nambah sendiri juga. Itu sudah mulai lumayan membingungkan. Dan ini poin penting banget sih. Lordnya lagi jalan tadi, Kabuki harus keculik. Impactnya di tempat lain ya hilang lagi satu base turret ya Om Ya, ya. betul. Hilang lagi satu pertahanan mereka, hilang lagi sebuah hal yang sangat-sangat penting juga kan base turret tersebut. 16, pokoknya 16. fokus ke area objektif dan objektif. Kalau bisa ketahan itu tadi, apa yang bakal kejadian Om? Kalau bisa ketahan ya kita akan melihat Lordnya ya terus-terusan yang muncul selanjutnya terus, ya. iya. Karena mau gak mau sih sekarang kalau udah masuk 18 menit ke atas, cara teraman untuk mengakhiri permainan adalah dengan menunggu Lord level 3. Menunggu Lord level 3. Nunggu aja Lord level 3 bareng-bareng dengan Lord level 3 juga, karena itu udah kuat banget nanti Lord.
udah kasih kita status juga ya kan, ada Nah. efek-efek tambahan juga, bisa kasih efek slow. Badannya udah tebel pisan. Tebel, Bisa betul. menjadi pengalian isu, Lordnya masuk kita bisa fokus ke turret. Itulah yang sering terjadi apabila orang udah mendapatkan Lord di menit yang Betul. segitu ya. Atau bahkan bisa dipancing juga kan, kayak yang tadi. Yap. Dipancing aja mau fight di Lord, Hmm. nggak apa-apa. Kalau mereka lagi menang team fight di sana, 3 orang tiba-tiba tumbang atau bahkan dapetin team wipe, mereka bisa langsung one strike push juga buat nge-end Yap. permainan tanpa adanya Lord. Nih, gue kepikiran loh tadi tuh kan kita mungkin sekarang udah kayak mikir nih Karina masih item defense apa attack ya. Tapi ternyata dengan kejadian ataupun keadaan yang ada di dalam mau pakai item attack pun itu sulit Om. Sulit Oke. juga kan mau pakai item attack pun itu ya seperti apa yang bilang Om Wawa bilang tadi ya udah akan mempercepat lagi bagaimana pemain dari Bigetron Alpha Tapi, bisa mendapatkan. Pak Pulung Apa? mau cepat punya teman mabar nggak? Ah gimana tuh caranya? Caranya download Lita. Lita. Iya, itu Lita adalah jasa teman mabar setiap saat. Pak Pulung mau pro player ada, Heeh. mau yang seger-seger ada, Wah. mau yang cakep-cakep ada, Ada semua. yang lucu-lucu ada, Lah, segala macam ada Pak Pulung. Lah iya mantap. Nah, selain dapetin teman mabar, siapa tahu kamu bisa dapat teman hidup, Pak Pulung. Wah, Wah, ini Om. waktunya. Kamu nggak boleh nyebut kayak gitu Om. kenapa? Pak Pulung nanti jadi ini, langsung download ini nggak mau nge-cash. Udah, lagi download, Oh, lagi ya udah progress ya. langsung. Oh, udah lagi nyari kayaknya ya. Ketahuan deh Pak Pulung. Langsung saya nyari aja. Langsung ya saya download, saya akan cari sebanyak-banyak ini ayo teman mabar karena saya Aduh. kalau mabar mau mawa itu sudah dipastikan. Kita ke kanan. Ke kiri. Oh, ke kiri. Oh, salah. Jarang banget ke kanannya. Masa sih jarang sih? Kok malah berkurang ini rank ya lama-lama Nah, gitu. kalau Makanya download Lita, Pak Pulung jangan sama Wawa. Waduh, apa tuh? Enggak, cuman meluruskan aja. Kalau kita mabar Ya. segame aja. Oh, mabar Segame itu biasa kanan. Oke. Kalau kita lanjutin sampai 10 game, nah itu Sembilannya ke 9 kiri. Iya. Oke, ini kalau sekarang Bigetron lagi ke kanan nih. Bigetron ke kanan. Begitu ke kanan. nih. Selanjutnya ke kanan lagi. Kalau Atau ke Johnsonnya kiri? gak di ban, seharusnya ke kanan. Menurutku ini patahin aja dulu Johnsonnya. Kalau ke kiri bakbuk ya berarti lanjut game yang Lanjut ketiga. dong game ketiga. Oke. Bakbuk bintangnya gitu. Karena kalau di game yang pertama kayak kelihatan banget mereka early-nya. Mereka nggak mentingin early-nya sih, kayak mereka yang penting Rainbow-nya level 4. farming. Rainbow level 4 aja. Iya. Rainbow ditinggal di tengah tadi, farming dulu, menit 2:20 udah dapetin rapid touchdown, beli, item rom, gas. Masalahnya tadi ada Gas. pertukarannya yang begitu terlihat loh. Aura dapat 3 turtle. Heeh. Nah, Bigetron dapat 3 Lord. Nah, Waduh. lebih untung Bigetron. Nggak apa-apa nggak dapat 3 turtle. Dia kayak Tapi 3 Lordnya punya gua. Gitu. early versus late. Iya. Benar-benar early versus late di mana late-nya tadi emang benar-benar berbicara di situ Dipegang menurutku. banget sama Aura Fire, bahkan Bigetron juga nggak bisa untuk ke kontes dari Turtle, tapi memasuki Lord, Bigetron bisa memenangkan fight di Lord walaupun kehilangan beberapa member, tapi tetap Lord berada di tangan mereka. Sama satu sih, aku Apa pengen, tuh? Apa tuh? pengen tahu ya dari, kalau kita lihat, ya oke lah, Johnson Kadita ini shine up banget. Tapi ada satu pemain, Ripo Chow. Ini cowoknya selalu jadi mata buat Bigetron Alpha. Yap. Buka rumput, Ya, Sunpo, mancing semua skillnya keluar ke dia juga. Dia baiter banget loh ini. presence-nya berasa banget. Bener. Jadi Sering ya tadi Lo ya. bayangkan ya, Ripo di depan, ngebet semua skillnya keluar, tiba-tiba tabrak mobil. wow. Itu kejadian skenario-nya banyak banget. Masalahnya kan orang juga mikir lagi, ini kita mau ngegas sekarang, apa nanti nih? Ngegas sekarang, Rapid Touchdown langsung hadir tuh. Ya, Iya. berubah lagi tuh Ya, itu ceritanya. butuh sih, soalnya kan dari tim Aura mereka udah tahu ini bakal di press terus-terusan. Kalau mereka kelihatan di minimap bakal diseruduk sama Johnson. Tapi dengan adanya Ripo, dia bisa kasih informasi yang di jungle-jungle. Ya. Jadi di lane nggak aman, di jungle nggak aman. Terus Apalagi kemana? dia bisa nyulik satu kan tiba-tiba. Iya, Lu gak tiba-tiba aja gak siap, Way of the Dragon udah menanti tuh. Udah Tendangan langsung. maut menanti. benar. Karena masih ada teman-teman dari Ripo ya yang akan Iya. menjadi eksekutornya, bukan dia. Bukan Karena dia, damage-nya bukan juga nggak ada tadi karena Ya, dia galeri item defense tadi kan di defense, dalam betul. tubuhnya. Oke, ini juga udah ada yang nge-DM Pulung nih ya, pendukung dari Aura ini seperti ini Om Wawa. dia. Oke. Minum air di dalam peti, makan nasi pakai Cakep. santan ngara. Buat BTR hati-hati karena akan dihajar oleh Aura. Katanya, Cakep. bukan main. Dibakar kayaknya sama Aura ya. Boleh. Ada fire. Boleh nih pendukung dari Bigetron mana nih, hey? Tiga Troopers. Mana Win. suaranya? Ini ada lagi nih, banyak nih. Wih, bukan main nih. Ada Banyak lagi nih. dong, ini pendukungnya Robot dan juga Aura Fire sudah hadir di kolom komentar buat kalian yang lagi nungguin game kedua sabar. Tengok di pojok kiri,
ada countdown yang sudah berjalan. Jadi buat kalian kira-kira nih ya, pertanyaannya, siapa kunci yang di game kedua? Apakah dari Johnson yang akan dilepas? Kalau aku sih, kalau mereka mau ngelepas Johnson, mereka bisa ngamanin Kadita buat Aura. Jangan sampai combo ini yang Yang didapetin. penting kombonya jangan jalan, betul. Tapi kan kalau nggak ada Kadita, masih ada yang lain. Bener, tapi menurutku Kadita yang Odet, paling Odet. efektif. Odet kan bisa di cancel kelihatan. Oh iya ya. Wah. Kalau Apalagi Kadita apalagi bisa apa? nyelam, rough wave-nya itu yang ngeselin. Memang simpel kalau Kalau bukan Bude Kadita mah. siapa? Kadita, gantinya? Loyi. Oh iya enak banget. Loyi. Habis jebret-jebret kabur. Pakai Kekumpul-kumpul diversion. lagi. Langsung Orang mau kabur kekumpul lagi ya. Kekumpul Allah. lagi Loyi. Cuman kalau Loyi itu bisa ditahan dengan Lolita sebenarnya. Kan ada Guardian Bulwark. Iya, Ah. Guardian Bulwark-nya ya. Betul. Tapi masalah terbesar emang ada di Johnson berarti. Johnson betul. Karena Johnson, mobilitasnya jadi tinggi sih. Dia mau mobile banget, dia Uh-uh. bisa nge-backup temannya cepat dan dia bisa kasih efek dadakan juga. Menghancurkan momen juga kan dia. Gak cuma opening, tapi bisa eksekusi bersama dengan yang digendong. bersama Kaditanya, Siki. Untung Ki kecil ya. Rainbow jadi kuat ya. Masalah tadi kan yang diboncengin juga gantian kan. Kadang Ripo, Ya. kadang si Ki. Heeh. Jadi ganti-gantian aja. Iya, betul. Tapi ya itu tadi si Ripo juga salah satu hero-nya ini. Mereka first pick Cho. Cho ini multifungsi banget. Ya. Jadi tahan badannya, jadi Tahan badan, tank, ya. kan? Terus jadi inisiator juga bisa. Bisa. Nge-taunting bisa. Bisa. Bisa juga. Jadi better juga. Bisa. Dapetin montage juga bisa. Bisa. Cek Cek boost juga semuanya bisa. ya. Jadi otomatis dari Aura mereka harus waspada sih. Benconya juga oke sih. Gue gak mempermasalahkan. Kalau mereka pengen nge-ban ya buat ke arah dari Cho. Biar Ripo main hero yang lain. Oke, ngelepasin. Karena kan kita selalu ngelihat kan porosnya memang di tengah. Cuman satunya lagi yang ngeselin ya Cho dari tadi. Waduh. Nih fokus pulung mendadak nih ya. Coba lihat dulu Om Wawa. Om Wawa nih, aduh. Bener-bener dengan band Empik seperti ini ya. Langsung membuyarkan fokus yang ada nih. Iya, langsung lurus ke depan. Lurus. Pandangan dari Pak Pulung dan kita semua kalian juga pastinya untuk game yang kedua. Aura Fire mendapatkan first pick setelah Cecilian ban, Johnson ban, akhirnya Johnson terban dan juga ada Lancelot. Nih Lancelot, oke. Max ya. Your team is Masih picking. sama band-bandan dari Bigetron juga terhadap Aura, di mana game pertama juga itu yang dilakukan. Tapi Yuzong menjadi hero pertama yang diamankan oleh Aura. Iya. Menarik kalau ngeliat Yuzong yang di pick ya. Berarti ada Cho yang kebuka lagi. Iya nggak sih? Iya ada Cho lagi. Cho ini bisa diambil sama kita Alpha. Ada Chow, ada Glue, siapa Cocok yang mau diambil nih? Banget sih kalau buat ngadepin tim Aura yang suka pakai hero assassin-assassin. Iya. Bisa ngelok, tapi tidak. Dari tim Bigetron mendapatkan Gift dan juga Matilda. Dua hero dari Facehugger. Wow. Oke. Jarang sekali kalau kita lihat kombinasi dua match sepertinya Romer yang langsung dipadukan bersama dan mid lanernya juga bahkan, tapi ini dia akses dari Matilda plusnya adalah pasti mereka akan bisa keluar dengan cepat. Dan dengan diambilnya Matilda di sini berarti if real world manipulationnya akan menangkap lawannya seandainya nggak ada flicker atau punya skill dash. Iya, dan jarang juga nih Pulung ngeliat di mana ada Yuzong yang udah diambil, ada Yif yang diambil setelahnya. Ya karena bakal ditabrak. Tapi ini adalah hero favorit dari Facehugger dan tadi sangat merepotkan. Ya. Waduh, gimana tuh ya? Ini masih ada Parsha, kalau Facehugger juga masih mau main dari artileri-artilerian ya. Ya. Ada lagi Esmera, Wow. ada, dan Dan juga juga ada Yuzong. Ling. Oke. Ini Esme Yuzong. Yuzong Esme. Yuzongnya bisa main Kabuki atau si Oh. Fluffy. Oke. Bisa gantian sih siapa yang bakal ditaruh di gold ya. Yes. Jadi dua fighter di gold dan Your Uranus. team is banning. Atau Uranus. mid lane Esmeralda Om. Wow, Wow. wow menarik. Seru kan? Tergantung. Tergantung match up-nya Tergantung nanti. sih. Atau Tapi Esmeralda Eve- jungler. Oh wow. bisa dong. Udah ada Bisa. link, udah ada link. Oh, iya, Masa udah orang ada bukan link. sama link? Mantul. Jangan. Jangan. Betul, Kasihan Link. linknya. Link butuh purple buff. Bagi dua lah. Ya. Tuhan. Link gak butuh ayang, butuhnya purple buff. Gak butuh ayam. Gak butuh. Dan dari tim Bigetron kayak setelah mengeksekusi hero dari Facehugger, Gak ini mau ada kombinasi ya. ya Angela Ling. Dan Angela juga salah satu hero favorit dari Your Facehugger. team Yep. is banning. Brody. Oke. Lanjut lagi. Apakah ada mid laner yang akan langsung dibuang lagi nih oleh pemain-pemain dari Bigetron? Karena Facehugger sejauh ini belum mendapatkan hero-nya nih Om. Lilia kalau mau buang, Iya, Lilia sekarang juga bisa. kalau enggak ya Pak Arsya. Entah kenapa ya sekarang tim Bigetron kayak mereka udah punya frontliner yang kuat, Uranus. Lalu
dari jarak jauhnya udah ada Eve. Matilda juga bisa ngebantuin. Sebentar. Lilia nggak jadi masalah sih kayaknya. Tapi Aura dengan gak adanya Kuvra, hero buat Godiva bakal apa nih? Apa nih lagi ya? Kadita. Oh iya. Kadita dong, ada Yves kan? Bisa dive in Iya langsung ke juga. belakang. Combo Combro sama Esmeralda jebret, Falling Star Moon. Yoi. Terus habis itu Rave, Duar. Terus ada Tempest of Blade. Ekspektasi jebret. nih. Ekspektasi Ini ekspektasi nih ya. Oh, iya, Ini iya. ekspektasi nih ya. Iya. Udah ada alur cerita Udah. yang dibuat sama Bude nih. Tapi kita nggak tahu nih kenyataannya gimana, masalahnya sulit bang. Oh, Ayah Busha. Di Sunshine masih ada. Karena lawannya dia Link juga harus hati-hati ya dari backliner pemain-pemain Bigetron sekarang. Karena ini optional banget sih Bigetron. Satu lagi, dari Aura mereka punya Link kan. Pertanyaan kita pasti siapa yang bakal pakai Link Assassin soalnya? Hai, Kabuki? Kabuki sudah masuk sebagai jungler Assassin. Tapi Hai pakai Link di minggu yang pertama performanya luar biasa juga kan. Oke. Jadi bisa jadi Hai. Nih. Apa? Hai. Oh ya, soalnya mereka bisa tukar role juga sih. Oke, Iya. kita masuk ke pick yang keempat buat Bigetron Alpha terlebih dahulu. Belum ada jungler yang terlihat sejauh ini. Mereka bisa simpan junglernya untuk last pick mereka. Iya, Enggak, Sunshine. ternyata Yisanshin Langsung. langsung dibuka, benar. Karena Yisanshin tadi kita mention sedikit, Yisanshin di sini cukup efisien ketika berhadapan dengan Link. Dia punya Priceless untuk kabur dari zona Next Tempest Sword. of Blade. Dan di saat dideketin juga akan sangat berbahaya sekali ya, karena sabetan dari Sunshine oke punya tuh Florin sekarang. Wow. Perdaina, Florin. Payback. Di tangan Your tim team Aura is dan juga picking. Parsia. Oh, wow. Oke, Hmm, Florin. Iya, karena Florin juga nggak perlu mungkin ya terlalu mengikuti Dekat, kemana Link. betul. Karena dia punya Global Prison juga dengan satu pergerakan belumnya dia, itu semuanya akan langsung terhealing. Dan ngasih damage juga Iya. ke lawan yang dekat dengan dia. Bener. Ada auranya gitu kan. Nih, marksman lagi nggak ya? auranya di Aura. Oh iya. betul. Aura. Kurang explainer buat Bigetron Alpha. Di Gold gold laner. lane, di gold lane. Gold laner ya. Marksman lagi kah? Kalau ngelihat dengan dua fighter yang dilawan, dua marksman Popol sulit juga. masih oke sih kalau Khalid, dua marksman. oke. Khalid. Ya, Khalid ada. Tapi mau sama-sama fighter berarti ya di area XP dan goldnya ya. Dan pilihan terakhir untuk Bigetron Alpha. Aldous. Wow. Matt keluar. Oke. Walaupun ya setidaknya Matt di sini juga tetap mengambil resiko nih. Mhm. Shieldnya, darah putihnya. Ada Esmeralda loh di sisi lain. Tapi nggak apa-apa. Resiko ini akan tetap dia tempuh nih Om Wawa. Oke, ini dia 5 hero yang udah langsung diamankan oleh Bigetron Alpha. Diamankan juga oleh Aura Fire. Ban and pick-nya kalian sudah lihat. Skornya akan seperti apa nantinya. 1 sama atau akan menjadi 2-0 untuk Bigetron Tulis Alpha. di kolom komentar karena ini adalah game yang kedua Om Wawa. Mhm. Power dari keduanya sangat beda. Setuju. Dari Aura sendiri mereka akan mencoba untuk bermain lebih cepat. Sedangkan Bigetron Alpha udah tahan aja. Ada Aldous, asuransi kita. Balik lagi Om Wawa ya. Selalu menyimpan satu asuransi late game-nya untuk bisa dipegang oleh Bigetron Alpha. Dan sekarang waktunya kita akan terbang menuju ke Land of Dawn. Kita akan menyaksikan di game yang kedua, di match yang pertama untuk hari ini. Wow. Dengan game yang pertama sangat kerat, di game kedua ini semuanya kayak langsung nih. Wah, antisipasi. Apakah bakal ke drag sampai super duper late game lagi atau malah di sini Aura yang berhasil memainkan gameplay early mereka kayak di area tengah Facehugger dengan Parsia yang ia miliki, dia bisa clearing dengan sangat cepat sehingga rotasi yang akan ia miliki akan lebih ngegas. Di area jungle sudah bertemu dengan Ki yang berada di hadapannya, diusir mundur pemain dari tim Bigetron Alpha. Nih mereka juga masih berkumpul semuanya di area mid. Ada beberapa pergerakan, Curse of Crow, Energy Impact udah dikeluarin tapi belum ada yang mengenai ke arah pemain dari Bigetron Alpha. Nggak ada perebutan Little Wanderer di early game karena Aura Fire mereka lebih berfokus terhadap linknya untuk mengamankan segala yang dia butuhkan, sementara dari Bigetron Alpha tetap kayak bahkan segalanya ditunggu dari Retribution-nya. Max siap untuk mengamankan Little Wanderer-nya. Weh, Max-nya belum ada gangguan, masih aman untuk melakukan farmingan. Ada orange buff yang jadi miliknya kali ini. Sementara untuk KYY udah mulai hadir untuk memberikan bantuan terhadap Ripo karena ada Fluffy di bagian bawah sendirian aja. Bottom lane udah mulai mendapatkan serangan. Banter.
Nih gimana ya, XP-nya Kenapa? untuk Esme udah dapat serangan karena Matildanya lebih ke arah bawah ya untuk memberikan bantuan Bude, bukan ke arah God Lane-nya. Ya dia make sure kalau EXP lanernya menang bisa bergerak juga. Dan dari Bigetron Alpha, Matt bertahan di area top lane, dia butuh banget stack, dia butuh banyak waktu untuk memainkan game ini. Tapi tengok Aura Fire nggak mau kasih itu maju ke area depan. Dengan Tempest of Blade, Rainbow akan menjadi sasaran utama bagi tim Aura Fire. Wow, First Blood-nya berhasil langsung mendapatkan ke arah Rainbow. Satu CC yang sangat mematikan dimiliki oleh Bigetron Alpha di game yang kedua kali. Dan Max mulai mendekatkan dirinya juga ke arah Tartar dan Valisar. Mau langsung lompat ke bagian depan, Tartarnya berhasil langsung diamankan. Sementara Hai-nya di bagian belakang langsung hadir dengan Divine Sword. Akankah mereka bisa mendapatkan lagi karena beberapa player yang langsung dijemput aja dengan di pergerakan Matilda yang begitu baik. Wow, ini guiding win-nya bagus banget loh Bude barusan. Iya, dia juga sampai ngeluarin flicker semuanya untuk menghindari. Tapi Bigetron Alpha dan juga Aura Fire, nih lagi ya, Turtle-nya berhasil diamankan nih. Akhirnya oleh Bigetron Alpha, tapi untuk early kayak gini Bigetron Alpha kayaknya nggak kayak tadi ya Om di game pertama. Ya, mereka di awal mereka bisa agresif seperti itu karena mereka punya Johnson. Tapi kan tanpa Johnson juga mereka harus lebih sabar, lebih pasif juga, dan lebih ke arah untuk mengcover map-nya agar lebih cepat kaya. Map-nya cepat dapetin item juga. Buset nih, Hai-nya dapat gangguan tuh, dapat orange buff-nya masih bisa diambil, tapi harus mengeluarkan retribution-nya. Berarti mungkin kalau nantinya akan ada gangguan di area dari Purple, ini baru beresiko nih. Purple-nya bisa aja diambil oleh player dari Bigetron Alpha, tapi sepertinya tidak ada gangguan nih Bude. Yes, fokus untuk berfarming Ria. Sedangkan kita akan melihat banyak sekali pergerakan dari tim Aura Fire. Mereka butuh early kill, early moving. Dan Bigetron Alpha kayak harus menghindari hal itu semua. Merespon apa yang dilakukan oleh tim Aura Fire. Sedangkan Matt yang baru udah level 5. Max juga udah kelihatan. Ada pergerakan rotasi dari Aura Fire ke area top lane. Dan Bigetron Alpha oke, kabur. Nih di atas juga untuk Kabuki udah mulai hadir memberikan gangguan. Tadi Furious Death-nya lompat Dragon Tail tapi belum kena. Sementara kayak Guiding Wind ke bagian belakang. Di bawah ada Uranus seorang diri yang mungkin bisa aja dikeroyok habis-habisan oleh dua pemain dari Aura, tapi tidak. Untuk Link-nya, kali ini langsung hadir ingin mendapatkan karena satu monster jungler. Namun di bagian belakang Max-nya udah ada juga hadir langsung dengan Blood Flood, ditembak, dipanah tapi nggak kena karena siapapun. Karena untuk sekarang bisa Ripai bertahan sedikit lagi efek sisa tapi berhasil diambil oleh Hager. Wow, Aura Fire terus-menerus bisa untuk mempani satu persatu hero dari Bigetron Alpha. Dan sekarang Turtle yang sudah di depan mata kedua tim ini akan saling beradu untuk mendapatkan hati Turtle. Yang nyatanya Bigetron Alpha juga mereka perlahan tapi pasti Fluffy bertugas untuk nge-zoning out member dari Bigetron Alpha. Ki terlalu maju, Falling Star sudah dibuka tapi tanpa sampai ke area belakang. Chase Fate menuju ke area lini dari Aura Fire. Belum ada lagi yang tumbang kecuali Godiva. Bigetron Alpha mereka bisa untuk men-secure Turtle-nya yang kedua bersama dengan bonus Godiva. Wow, dapat Godiva, dapat Turtle, cuan lagi untuk Bigetron Alpha nih Om Wawa. Yes, untuk fight-nya sendiri tadi kelihatan memang dari Bigetron Alpha dengan adanya global presence yang dimiliki oleh Matt. Dia bisa cepat untuk nge-backup teman-temannya. Dan sedangkan dari Aura Fire karena itu adalah Yuzong yang otomatis ketinggalan. Karena Yuzongnya tadi masih ada di top lane untuk farming. Walaupun sama-sama bisa terbang ya Om Wawa ya. Betul. Cuman kan yang satu terbangnya juga ada waktunya nih untuk take off-nya tuh. Landing dan jaraknya juga nggak jauh-jauh banget. Oke. Kabuki tetap ada di area top lane, sementara itu dari Ripo-nya udah bertukar posisi nih. Sementara Aldous-nya ada di bagian bawah, Esmeralda pun mungkin akan bisa memenangkan ke arah lane-nya ya, karena akan ada darah putih yang menjadi darah tambahan untuk bisa disedot dari Esmeralda nih. Menuju ke area mid lane sama-sama sadar akan posisi masing-masing. Tapi Bigetron Alpha kayak nggak akan ngelepasin Max sendiri yang selalu ada pelindung dari Max. Sementara Aura Fire mereka bergerak begitu cepat maju ke arah dengan Falling Star dalam bahaya. Ditahan dengan Tempest of Blade. Max gak bisa kabur kemana-mana lagi. Sementara dari area samping hadir beberapa player dari Aura Fire. 4 member menuju area bottom lane. Kinya tumbang. Dan dari Bigetron Alpha nggak bisa menukarkan apapun. Wow, stage kita sudah mulai ribut ini ya. Godiva, Sudah mulai ada sabar. suara-suara yang ada di bagian belakang dari daerah terbaru. Kestra sudah bertugas, namun sekarang Valisar mulai langsung lompat ke bagian depan. Matnya seorang diri, bisakah dia bertahan mencoba untuk memberikan tumpukannya. Wave minion habis, masih bisa selamat dong matnya. Wow.
Wow. Ya, ini gerakan dari tim Aura Fire sih udah mulai nge-group up mereka 1, 2, 3, 4 bahkan 4 membernya itu gerak bareng-bareng loh. Nah lo langsung landing tepat berada di depan Esmeralda. Saya juga tadi lah mau ditabrak ini. Nggak jadi ya? Nggak jadi dong. Ada Turtle, ada Facehugger yang udah menampakkan dirinya. Sementara Hai di bagian belakang mulai maju dengan defensor yang dia milikin. Turtle-nya kereset kembali. Ripo-nya juga dengan Ionic Edge yang dia milikin. Masih berputar-putar aja. Masih saling memberikan damage. Siapakah yang akan mendapatkan Turtle ini? Siapakah yang akan mendapatkan shield tambahan? Karena sekarang Hai-nya mulai maju ke bagian depan. Tapi malah Turtle-nya menjadi milik dari Max. Semua orang sekali. Tapi untuk kali ini Max-nya menjadi korban tambahan setelah dia tadi mengamankan karena Turtle-nya Bude. Hilang Turtle, tapi Aura Fire nggak cuma kehilangan Turtle-nya, kehilangan satu turret di area bottom lane yang tidak bisa di-defense. Fluffy gagal untuk mendefense, tapi hanya satu turret di area bawah seharusnya nggak akan menjadi masalah bagi Aura Fire. Tapi perbedaannya adalah Bigetron Alpha selalu bisa ngedapetin turret pertamanya di game mereka melawan Aura Fire. Di game pertama pun demikian, di game kedua pun. Sedangkan Aura, mereka fokus terhadap point kill dan point kill. Rotasi mereka membuahkan point kill terus-menerus. Nih di game kedua akhirnya ya ada bagi-bagi turtle ya Mawa ya. Bagi-bagi turtle ya. Mana? Di game pertama semua Aura. Sekarang Semuanya Bigetron Aura. Alpha. Ini semua Bigetron Alpha. Sekarang semua Bigetron Alpha nih. Iya. Nanti Lordnya berarti ke Aura gitu. Waduh, Kalau bagi-bagi. konspirasi. Loh. Loh Ini dia item-itemnya udah mulai terlihat Om Mawa. Yes, Godiva dengan Oracle ternyata dan juga Kabuki sih yang menurutku di sini akan nge-build up ke full damage. Untuk Bigetron Alpha, Ripo full defense dari Max yang masih menantikan untuk langsung ke BOD. Ini bakal sakit. Cuman ingat semakin banyak item damage yang di-build oleh Max akan semakin tipis juga dia dan memudahkan Hai nanti untuk bisa masuk dengan Tempest of Blade. Yap, karena setidaknya Hai punya Tempest of Blade yang bisa dipakai untuk menyerang, bisa dipakai untuk kabur juga. Dan Matt harus mengeluarkan flickernya untuk bisa kabur dari area jangkauan yang dimiliki oleh Hai. Iya, dia udah degdugser tuh, di minimap nggak kelihatan siapa-siapa. Dan besar kemungkinan ini teman-teman dari Hai juga udah bersiap dan Matt berusaha untuk bersigap di area bottom lane sementara teman-temannya menuju ke area top lane. Usaha split terus dari Bigetron Alpha tentu memungkinkan dengan adanya chestplate yang dimiliki oleh Matt, dia bisa dengan sigap untuk cepat masuk ke area pertempuran seperti di area mid lane. Sudah terlihat chestplate ke area Godiva menjadi fokus utama, tapi dikeluarkan begitu pula dengan Feather Armstrong AoE yang begitu besar, tapi takut Soblet karena ini belakangnya Godiva tumbang dan Bigetron Alpha mereka kehilangan Matt pula. Rainbow menjadi satu selanjutnya. Aura Fire mengamuk membakar-bakar Bigetron Alpha di area mid lane. Wow, 4 orang hilang dari Bigetron Alpha. Kali ini ditukar hanya dengan Godiva seorang diri. Dan Lordnya pun terbuka dengan begitu bebas. Akankah ini menjadi milik dari Aura Fire? Dan kemungkinan besarnya akan menjadi milik dari Aura Fire, Om Wawa. Yes, mungkin sebagaimana yang kita bahas tadi bagi-bagi sudah terjadi. Lordnya sekarang untuk Aura Fire dan Aura di sini. Mereka punya mobilitas yang sangat luar biasa dengan dipakainya Link untuk Hai sendiri dan replay oleh Samsung Galaxy A-Series Godiva yang terlalu ditargetkan, terlalu difokuskan juga membuat free hit datang dari 3 hero lain dari Facehugger, Hai dan juga Kabuki. Dan bahkan Fluffy. Semua terlalu terfokus ke Godiva. Nanggung. Nanggung Udah ya? chestplate-nya ke Godiva. Masa nggak kelar? Masa gak kelar? Oke, apa yang semuanya dimulai harus segera diselesaikan berarti ya Bude ya. Iya. Tapi nggak dapet masalahnya lo tadi. Dan satu inner turret yang ada di area mid pun tumbang. Belumnya Godiva sih bisa salah perhitungan, tapi dari Bigetron Alpha sekarang Matt seorang di belakang. Chase Fate menuju ke area Fluffy, tapi nyatanya itu Fluffy dekat dengan teman-teman Aura Fire. 5 member di area bottom lane sehingga Chase Fate gak bisa menyelamatkan Matt. Yes, Waduh. itu adalah cara untuk bisa menghadang biar chestplate-nya nggak bisa kemana-mana. Iya, 5 orang harus terfokus. bener. Jangan ada satu yang jauh. Ya, kalau ada satu aja yang jauh, selamat dia tadi. Selamat pasti Iya. ya. Langsung terbang jauh. Masalahnya tadi di saat dia terbang aja damage-nya kan tetap masuk juga tuh ya. Tetap dicicil-cicil juga, cuman landingnya yang tidak tepat sasaran. Ya, dan player head to head kita oleh Lita, ada Facehugger dan juga Rainbow sih. Wow, secara KDA di sini cukup unggul ya bagi Facehugger sendiri, apalagi dengan average dia dari tiap game itu 2,8. Yap. Yang membedakan sebenarnya adalah Rainbow di sini memang dia punya 2 lini, satu jadi roamer, satu jadi mid laner, dan itulah yang menyebabkan kenapa secara KDA statusnya ini agak di bawah dari Facehugger. Benar, jadi nggak terfokus juga ya ke area mid laner aja. Namun untuk sekarang Ripo
Mengusir mundur pergerakan dari Yuzong, sementara Fluffy-nya bertukar posisi dan itemnya terlihat lagi Om Wawah. Oke, ada dominance ice untuk Godiva. Ini uniknya adalah kalau ada NOD yang dibayar oleh dia, belumnya kan bisa kasih efek juga kan? Yap. Kasih damage, kasih juga efek hilangnya, potongan 50% untuk healnya. Tapi dengan dominance ice ya itu nggak bakal berefek apapun juga nantinya, tapi dia akan jauh lebih tebal. Nih enak banget ya dengan Oracle yang kayak begitu. Fluffy sama Kabukinya dapat ekstra juga. Fluffy-nya terkena efek slow. Ada Repo juga dengan Ionic S-nya sambil mengumpulkan stack yang dia milikin agar regen SP yang dimilikin juga tetap berjalan dengan deras banget nih Bude. Ya, dan player gold by Livin by Mandiri terlihat. Hai, Kabuki, Fluffy berada di area atas bersama dengan Facehugger. Kayak kita ngeliat 4 member dari tim dari Aura Fire kayak mereka cukup kuat dengan duit yang dimiliki, itemnya juga jadi banyak, udah siap untuk melakukan perang. Dan ini early yang Om Bowo juga bilang kan, Aura Fire megang early dari Yurironya. Mereka megang early, mereka bisa nyetir juga untuk yang sekarang dan bahkan Lordnya ini udah spawn kali ini. Lord yang kedua yang bisa dipancing sebenarnya. Ini bisa jadi salah satu pancingan juga. Oke, dan Matt sendiri mungkin ini belum waktunya dia buat bersinar ya Om. Damage-nya sedikit banget loh. Betul, masih butuh item sebenarnya. Masih ngumpulin stacknya juga nih ya. Karena nantinya sekali Aldo stack 500 dan sekarang ada Fluffy yang menjadi targetnya. Enggak, landing di situ ya. Landing dia di situ, enggak mau langsung nabrak ke arah Fluffy karena Fluffy-nya pasti akan sangat berjaya sekali. Coba lihat itu darah putih udah terkumpul cukup banyak. Cuman yang diserang adalah Repo. Repo punya regen SP yang besar pula. Ada Hai yang memfokuskan diri untuk bisa memberikan damage ke arah Lord. Siapakah yang akan mendapatkan Lord ini? Akankah Bigetron Alpha mau memajukan dirinya semuanya untuk bisa mendekat ke arah Lord dan juga mengarahkan kontes terhadap Lord ini? Tapi sepertinya nggak sempat dan Lordnya kemungkinan akan menjadi milik dari Aura Fire. Penjagaan maksimal dari Fluffy, dari Kabuki, semua member nge-zoning out Bigetron Alpha. Dan Aura Fire mereka juga dengan mudah loh, kalau Bigetron Alpha-nya maju, lini belakangnya akan kebuka. Dengan Hai yang bisa ke area belakang, Kabuki juga bisa nyusul. Jadi dari frontliner, backliner Bigetron Alpha nggak akan bisa aman dengan kondisi seperti ini. Waduh, itu Furious Dive-nya juga udah connect lagi. Ada Dragon Tail pula. Untung tadi ada Guiding Wind yang dimiliki oleh Matilda, makanya dia bisa dipanggil, langsung disiutin aja. Dia langsung hadir pula. Tapi untuk sekarang Flavia seorang diri langsung aja mencoba untuk kabur ke bagian belakang, mencoba untuk memancing bagaimana pergerakan pemain Bigetron Alpha. Langsung hadir ke arah dirinya, Bude. Aura Fire perlahan tapi pasti membingungkan Bigetron Alpha karena di area bawah. Sudah ada Link di area tengah, udah ada Lord, semuanya menghunus. Base milik Bigetron Alpha, balik sarung sudah dibuka, mundur ke area belakang teratur. Bigetron Alpha hanya bisa memandang inhibitor yang kedua dihabak-habak. Hai, nggak ingin untuk menghentikan cekekan mereka terhadap Bigetron Alpha. Wah. Tempest of Blade-nya kena aja ke arah 2 orang, tapi untungnya masih bisa selamat. Sementara untuk Lordnya langsung dicuekin begitu. Cycling Eagle-nya nabrak ke bagian depan, tapi KYE seorang diri. Ada flicker yang dikeluarkan. Chase Fight pun kali ini langsung nabrak juga ke arah beberapa player yang dimiliki juga oleh Raven. Tapi untungnya dengan flicker yang dikeluarkan oleh Facehugger, malah ke arah posisi yang begitu dekat dengan Matt. Dan Matt pun bersiap dengan pukulannya sekali tanah. Kupukul disitulah tanah itu akan menjadi rata juga bersama kirimu. Kelar sudah tadi Facehugger, Bude. Tergeprek-geprek di area Define dan sayangnya tim Bigetron Alpha mereka nggak bisa untuk menyusul Matt yang ada di depan, menyaksikan dia harus bertarung melawan 3, sedangkan Aura Fire pun demikian. Ada Fluffy yang nahan semua member dari Bigetron Alpha, pertempuran terpisah. Betul, dan juga Hai tadi mengambil ya sedikit keputusan yang bagus banget menurutku karena dia nggak over agresif. Yep. Dia langsung mundur sadar bahwa dari HP-nya sendiri udah minimalis banget. Benar, ngelihat dari energinya juga nih. Iya. Udah goyang banget nih Udah mundur energinya aja. tadi. Kasih ke si Kabuki tadi. Yap. Untuk menyelesaikan fight. Mundur. Nih pemikiran-pemikiran yang semakin dewasa, yang semakin bijaksana yang dimiliki oleh para player ini ya yang harus diikutin ya Om Awa ya. Nggak bisa terlalu memaksakan kadang. Oke, Betul. damage kita gede. Jangan. Jangan lihat-lihat sikon juga gitu loh. Iso. Dan dari tim Bigetron Alpha kayak mereka ketinggalan cukup banyak dari aspek net worth yang berbeda 7.000, dari aspek kill, item sudah pasti, dan turret yang berbanding terbalik. Kayak Bigetron Alpha tinggal tersisa 1 inhibitor, sedangkan Aura Fire hanya kehilangan 1. Iya, dan juga pastinya ya ini Godiva dia udah semakin tanky, juga ada immortality yang dipakai sama dia. Dan kalau dari Bigetron Alpha yang sedikit tertinggal sebenarnya adalah bagaimana item defense dari Max ini belum ada. Karena dia adalah full attacker, otomatis immortal ini adalah last item dari dia sendiri. Yep. Dan ini kalau
masih belum punya Immortal akan menjadi bulan-bulanan dari pemain Aura Fire. Semua bisa langsung target buat dapetin Max. Ya, penjagaan dari Ki nggak boleh lepas sih untuk Max ya Om. Berarti dia punya tugas yang harus diemban untuk menyelamatkan Max. Tapi di tengah-tengah Aura Fire mereka udah berfokus untuk mengusir mundur Bigetron Nova. Mencari celah, ngedapetin pick off terlebih dahulu sebelum ngamenin Lord. Ini Lord yang masih level 2. Waduh, Tempest of Blade udah digunakan dan Purple Buff pun kali ini berhasil diamankan juga oleh Hai. Coba lihat Riponya kekurung seorang diri loh. Riponya berhasil kan langsung diamankan tapi tidak. Karena ada Matt yang langsung ada ke bagian depan. Ada lagi Federator yang langsung dikeluarkan. Sedikit lagi Beatrice ada Vesa Krem coba untuk kabur dari atas tapi diajar habis-habisan. Malah langsung dibalaskan juga dengan kehadiran dari Kabuki. Ada 1 untuk 1. Riponya Kabuki ke arah mana? Harusnya dengan guiding yang dimiliki oleh KD bisa dipanggil dan bener aja. Dilompati dengan Falling Star Moon tapi tidak kena. Mundur ke belakang Bigetron Alpha karena yang menjadi korban adalah Matt. Sementara Aura Fire mereka kehilangan facehugger. Nggak membuat Aura sampai mundur ke area belakang. Mereka ingin memegang kendali atas map kontrolnya. Masuk ke area dari segi jungle atas. Bawahnya dipush oleh Hai. Membuat Bigetron Alpha harus mikirin banyak aspek nih. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Yes, dan untuk fight besar tadi kita harus melihat posisi dari Facehugger. Dia sekarang yang menjadi target pemain Bigetron Alpha. Iya. Karena memang ketika lepas Feather Airstrike itu akan memberikan damage yang sangat-sangat dalam sekali. Terus-terusan ya tadi Om Awai. Udah 2 kali sejauh ini Matt langsung menargetkan dirinya ke arah Facehugger. Dan ada beberapa short kill tapi sekarang pertempurannya akan kembali pecah. Hainya seorang diri di bagian depan menerima cukup banyak damage. Dan dia pun harus mundur kembali karena ada Lord yang udah siap untuk mereka dapatkan Bude. Sempat reset lagi dan lagi Aura Fire. Mereka nggak mau gegabah dalam melakukan sesuatu. Ripo sudah lihat gimana posisinya Bigetron Alpha. Mereka juga nggak akan membiarkan Lord ini untuk jatuh ke tangan tim Aura Fire. Menulisnya dibuka tapi Matt muncul ke area belakang berfokus terhadap Facehugger sementara di area depan. Bigetron Alpha diporak-porandakan dengan adanya Kabuki yang mengusir mundur lini belakang dari Bigetron Alpha. Wow, tadi di mana Riponya seorang diri juga kena, Matt-nya juga terkurung untuk kali ini. Hampir aja dia bisa mendapatkan karena satu play dimiliki oleh Fire tapi Max-nya dikejar habis-habisan. Ada Kabuki di bagian belakang menjadi sang eksekutor, Immortalnya pecah, Matilda mau pergi ke arah mana karena ada Fluffy juga. Diputer dengan cycling kill tapi itu hanya mengurangi sedikit waktu agar tekannya bisa kabur. Sementara Purple Buff akan diamankan oleh Hai. Ada wave minion yang akan dihilangkan juga di area mid dan Lord pun siap menabrak ke arah Bigetron Alpha. Yes, hanya Lord tapi Fluffy tengok dia Falling Star Moon ke area belakang. Rainbow dengan immortality-nya masih bisa bertahan dan Aura Fire langsung dibuka juga Black Dragon Form ke arah lini belakang. Real Manipulation akankah bisa bertahan? Tidak, karena Aura Fire berfokus terhadap base milik Bigetron Alpha. Wow, Satu satu sama. Iya, ini kita punya director ternyata ya. Wah, Bagi-bagi turtle, sama loh ini. sekarang bagi-bagi Lord Lord. Turtle. Ya, bagi-bagi kemenangan juga. Bagi-bagi kemenangan. Sama Oke. ya. Satu sama juga di banningnya Johnson membuat jalan permainan dari Bigetron Alpha agak sedikit tersendat ternyata. Yep. Mereka gak bisa terlalu mobile dan linknya ini lincah banget. Linknya nih Dari- lincah pokoknya. Lincah ya. Lincah nih. Lincah. Lincah. Bukan kayak kamu ya Pak Pulung ya, linglung. Bukan. Kali ini mah lincah banget woy, pokoknya mah. Oke, apalagi dia di cover dengan Florin ya. Yap. Belumnya bakal bisa kasih efek damage juga. Nol dead. Dan bahkan ya susah. Florin ini bakal buat miscalculation juga dari Bigetron Alpha. Yap. Di saat udah dikit lagi, tahu-tahu gitu. Ya udahlah. Cuma bingung juga sih di Bigetron Alpha kayak mereka nggak pernah bisa untuk menembus pertahanan dari tim Aura Fire karena yang frontlinernya tuh kuat banget Esmeralda plus Yuzong. Yuzong. Itu 2 hero ya. Selalu kalau kita lihat ya, fight-nya udah kepisah, udah lama banget itu. 1 lawan 3. Ya. Begitu Ya. fokus ke satunya tiba-tiba udah 1 lawan 3 aja deh. Oke kok. Fluffy 1 lawan 3. Terus tadi ada Kabuki 1 lawan 3 juga. Ya. Dan lagi menang posisinya. Dua-duanya bawa Oracle. Dua-duanya mereka. Ya kan, ada Godiva di bagian belakang tinggal Bloom begitu. Darahnya kenceng banget itu. Seger. Seger banget pasti ya. 1 sama skor. Berhasil disamakan oleh Aura Fire. Wow, semakin panas permainan dari kedua tim ini. Dan sekarang kita masih berada di area backstage ataupun di ruangan dari para player Bigetron Alpha dan juga Aura Fire. Terlihat ekspresi yang berbeda ya Bude ya, antara satu ruangan dengan ruangan yang lain. Oh jelas. Jelas. Beda Tapi ini tim dia juga. itemnya nih.
Oke. Beda tim juga. Ini dia itemnya Om Wawa. Oke, 16 dan 5 dari sisi item tadi udah ada jual beli tadi ya. Kalau kita lihat dari Aura Fire, Immortalnya beberapa pemain mereka udah pecah, digantikan ke Winter. Vesager tadi sempat tetap ada Winter, setelah ada cooldownnya juga ganti lagi ke Immortality. Dan Vesager di sini menjadi target untuk Bigetron Alpha. Chestplate dibuka ke arah dia, Miurena juga lompat ke arah dia. Tapi selalu ada flicker yang sudah siap. Yep. Begitu dia ditabrak sekali, flickernya langsung lompat dan gak ada target lagi tadi untuk Aldo. Ya mau gak mau ya serang yang paling dekat. Sedangkan dengan adanya Eve di sini yang dipilih oleh Rainbow, menariknya adalah Eve dipilih setelah kita melihat ada Yuzong. Yang berarti bahwa ini agak sedikit power ya buat draft dari Aura Fire sendiri. Dan mereka bisa dapetin Eve-nya. Masih ada Link juga yang bisa langsung meng-cancel real world manipulation. Secara item dua-duanya nggak terlalu jauh berbeda, cuman gitu Alpha mereka tertinggal gold sih. Rich Guy ada High, The Carry, Sandbag, Esmeralda. Ini XP laner, hero-nya memang Esmeralda dan salah satu powernya dipakai oleh Fluffy. Dan most assist Forgotten One, Godiva ada di sana. Ini damage yang diterima sama Fluffy banyak ya. 202.000. 202.000 loh. Tahan bang. Kasih Tahan, damage lagi, Bang. damage terbesar dia juga. Damage Iya. terbesar dia juga. Iya juga. Dia pede juga buat maju ke depan, soalnya ada Bloom, Florin siap untuk selalu nge-backup dimanapun dia berada, nggak perlu ragu. Dan dari Bigetron Alpha mereka nggak ada burst damage juga, dilihat-lihat. Jadi ya udah Esmeralda bisa selalu menahan, ngedapetin shieldnya. Dan kalau melihat game yang kedua seperti ini dari segi data dan performa, MVP by Samsung Galaxy A52s 5G jatuh ke high. Wow, 88% kill participation, 509 untuk KDA-nya, gol per menit 877. Itemnya jahat-jahat memang ya. Yes, full damage ya buat wingnya juga. Zero death-nya sih menurutku sih memang menjadi satu faktor penentu juga tadi High, bagaimana dia bisa bergerak dengan cukup cepat. Mungkin untuk mendapatkan satu turning point bagi Aura Fire, ke-backupin teman-temannya juga, tahu kapan momen dimana dia harus nge-gank, kapan momen dimana dia harus melakukan farmingan di arah dari jungle juga. Ini udah sangat pas banget, kali ini kita melihat permainan High dengan assassin dia, dengan Link. Oke lah, di game yang pertama Karina gak berjalan mulus, tapi di game yang kedua kali ini Link cukup mulus sekali. Dan PR pasti untuk Bigetron Alpha. Apa yang harus mereka lakukan sekarang kalau Johnsonnya tetap di ban? Harus punya rencana tambahan sih. Iya nih waktunya kita akan melihat MVP highlightnya seperti apa nih. Aksi-aksi dari MVP kita langsung aja. Ini dia. Oke. MVP highlightnya by Samsung Galaxy A series ya, dimana memang High langsung menargetkan untuk mendapatkan atau mencegah agar mat gak terlalu cepat jadi. Dan lihat bagaimana dari High bisa mengeksekusi pemain-pemain ini dengan cukup mudah karena dia mobile banget. Belum lagi di belakangnya di cover damage yang besar adanya Vesager, adanya tadi si Godiva juga. Enak dia. Enak. Memang bukan Angela ya, Ya tapi cukup untuk efek heal-nya. cukup. Setidaknya di satu sisi dari High-nya sendiri sih Om. Dia udah sadar nih kalkulasi damage-nya. Dia sadar dari bagaimana presentasi HP yang dia milikin, bagaimana damage dari player lawan. Di saat keadaannya udah nggak baik-baik aja, Tempest of Blade kabur. Wah, Kabur nih. Itu sih. bibir. Vince Pin- Boyce kabur. Iya pilihannya dia sih, tinggal Pinpoise kabur atau Tempest of Blade baru Pinpoise kabur Kabur. gitu. Ini ada pilihan dari High sendiri yang lama-kelamaan juga terlihat nih. Pemikirannya juga semakin baik lagi, nggak bisa terlalu memaksakan keadaan juga. Itulah yang harus dimiliki dari tiap-tiap player yang ada. Iya. Game kedua serem banget sih Aura, nggak kasih napas sama sekali. Apalagi war-nya, aku kayaknya jarang banget ngeliat Bigetron Alpha bisa mendapatkan kemenangan mutlak. Paling bisa ngedapetin sedikit kemenangan pas ada di Turtle. Yap. Tapi setelah itu, tim dari Aura Fire bisa selalu ngedapetin banyak banget cuan dari war-nya. Iya. Iya. Game pertama selesai, game kedua selesai, waktunya kita menuju ke game yang ketiga, tapi sabar ya. Rahang udah mulai goyang ini teman-teman. Kita akan break dulu sesaat, jadi buat kalian yang ingin menyaksikan game yang ketiga, tahan dulu, kita lanjut sesaat lagi. Jadi buat kalian tetap berada di MPL di season yang ke-9.
Siap, game ketiga telah hadir. Ini dia waktunya ya. Di belakang kita para player juga sudah menduduki tempatnya, singgasananya masing-masing. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan di match yang pertama? Sabar. Sabar, karena sesuai yang kita prediksi juga kayaknya Yap. ini bakal menjadi game yang ketiga karena Ya. habis maju ke kanan tambah bintang, Waduh. kurang bintang, sekarang jadi netral lagi nih. Siapa nih yang dapat Mau maju apa mundur? Ini backbook, dua-duanya backbook. Backbook ya. Bahasanya pokoknya. Satu mundur, satu maju, satu Udah doang aja lah yang langsung nyiptain lah nih di atas. Kalian udah lihat ya countdown-nya tuh. 1 menit 30 detik sebelum game ketiga akan mulai. Nah, kalau masuk ke dalam game yang ketiga, belajar dari pelajaran satu, yang kedua panjang-panjang banget game satu, game kedua. Tapi tentunya mereka masih nyaman karena duduk di kursi gaming secret lah. Widih. Mau masuk game ketujuh juga ayo. Buset dah. Panjang nih. Panjang. Gak apa-apa, kita kan duduk di secret lab. Iya. Nyaman cuy. Nyaman Official banget. gaming chair partner di MPLID season yang ke-9. Bahkan gak cuma season 9 sini, udah dari kapan tahun. Iya, season sebelumnya pokoknya. Iya. Bahkan kemarin ya di 2021 kita udah mencoba atau menduduki tuh dengan sebuah produk terbarunya di tahun 2022 tuh Bude. Ini yang kita Ini dudukin yang kita juga. dudukin Ini sekarang. Yang para pro player juga pakai Ya. dan banyak sekali tentunya dari para gamers Ya. yang udah nyobain katanya enak banget Pak Bulung. Wah, Jadi pushnya ke kanan terus. Wah. Soalnya kan udah nyaman, ya lanjutin terus dong Ya. sampai ke tahap selanjutnya. benar. Kalau udah nyaman, ya tinggal komitmen. Ya gitu ya. Iya, komen sampai jadi top global. Bener. Sampai jadi pro player, sampai jadi juara mungkin. Benar, sampai jadi juara. Atau ya. ngedapetin kemenangan mutlak di match pembukaan hari Sabtu ini. Yap. Karena kedua tim ini akan sama-sama mencari celah nih dari segi draftingannya. Kalau aku lihat beda banget sih. Apakah bener-bener gara-gara satu Johnson di band? Buyar kabeh. Buyar kabeh. Buyar harusnya enggak. kabeh. Buyar kabeh. Enggak sih, pasti ada strategi cadangan lah buat bikin Alpha. Cuman tadi mereka belum ketemu karena mereka berhadapan dengan strategi yang lumayan mengagetkan Your juga. team Yep. is banning. Link, Florin bahkan baru muncul akhirnya kan perdana di MPL ID season Your yang team ke-9. is banning. Lagi ya untuk band-bandannya masih sama sejauh ini. Ada Fanny dibuang, ada Aulus dibuang, Cecil juga tidak boleh bermain, Valentina juga sama. Dari minggu pertama Valentina sangat ingin keluar dari asramanya, ingin bermain pastinya. Jangan, Bu. Sakit dia. Udah di adjust masih sakit lagi. Gak jadi. Waduh, Gak boleh ya. Gak diajak main. Lancelot masih bisa di-ban sekarang untuk bikin Tron Alpha. Your Esmeralda. team is banning. Fluffy Esmeralda bahkan dari game yang sebelumnya juga kayak 2 kali berturut-turut. Fluffy selalu bisa nahan pergerakan dari tim Bigetron. Bigetron nggak mau ditahan lagi di game ketiga. Sama Esmeralda ya, oke. Ini Johnson dibuang nggak nih? Harusnya enggak. Enggak. Lancelot. Lancelot. Lepasin aja. Lancelot. Lancelot ya? Ben Lancelot. Oke. Tapi kalau mau lawan Johnson gak apa-apa lepas. Johnson, oh. Ya bener kan? Kalau mau lawan Lancelot lepas aja. Lancelot yang Iya. di pick kah? Karena tadi Lancelotnya di-ban sama Aura. Oke. Jadi mereka cukup respect dengan Lancelot. Dan Max adalah user Lancelot, tapi bukan itu. Your Yup, team Yuzong. is Yuzong banning. first pick. Yuzong first pick. Yuzong first pick. Wow. Yuzong first pick. Bigetron sekarang mereka yang mau nyeruduk karel ini belakangnya tim dari Aura. Karena Facehugger adalah satu player yang memilih hero itu positioning. Iya. Yang di belakang-belakang. Berarti Arsha, Yif. Yifnya nggak aman ya sekarang ya. Oh. Yifnya nggak aman nih. Nggak aman nih Yifnya di belakang nih. Karena kayak di game yang kedua tadi kan. Tapi Lancelot, Glue, Ada Masih banyak semua nih, masih lepas semua rata-rata nih. bener. Lilia juga masih ada. Lilia, Nggak laku tapi Oh, Lilianya. Yif. Yif dulu. oke. Yif. Lancelotnya dianggurin loh. Mau ambil Lancelot ada Poveus. Wow. Gawat juga sebenarnya Kan- sih. Karena ngelihat Esmeralda di band sih, ini gue Iya. suka responsnya. Oke, Ini gak ada bagus. Esmeralda, gak ada hero yang bisa menjinakkan Povius. Wah. Dan diambil sama Aura, hero dash mau pakai siapa sekarang junglernya? Ada om, Siapa? Franco. Kamu lompat ke Franco kena Nah. pelatihan. Tidak, Atau tidak boleh lompat dulu. Atau ini, tapi yang pakai Aura sih. Kemarin mereka pakainya si Min Sitar. Min Sitar. Demonic Force, Iya. jalan kaki pulang. Wah. Iya kan? Udah Bener gak bisa. kan? Dipancing kan lompat dulu King's Call. Masuk King's Call, Jalan kaki pulang. keluarnya jalan kaki dong. Nggak bisa lanjut lagi. Tapi 2 pick lagi nih untuk tim Bigetron di fase awal. Lancelot kayaknya bakal dilepasin om. Lebih memilih karya dilepas. Jughead dan Link. Oke. Tutor Link kita mau ngeliat di channelnya mana nih, Bigetron atau Aura? Wah. Nah, tadi Aura berhasil tuh. Berhasil ya? Berhasil, ya? berhasil Link, Ah. oke.
Berarti kita lihat nih Big Turn Alpha dengan linknya apakah berhasil atau tidak. Cuman menurutku Povius muncul di sini ngeri sih. Karena Povius satu hero yang gampang banget buat nge-trigger Demonic Force-nya kan. Yap. Pastilah kita punya flicker untuk spell escape. Bahkan Kalau enggak ya Purify kan. Cuman Furious dive-nya YZ aja nge-trigger. nge-trigger, langsung nge-trigger. Lo Padahal lompat langsung padahal nge-trigger. segitu doang lo lompatnya lo. Bener. Tetap aja nge-trigger ya. Heran. Oke. Satu hero sebelum nantinya kita akan lanjut dalam fase ban yang selanjutnya. My pleasure. Karina Your kembali team muncul. is banning. Ya. Tapi ini dengan pendekatan yang berbeda ya. Karena Karinanya Harusnya. ini nggak bakal ditabrak. Ya, Tadi Karina nggak bisa gerak karena kalau kena tabrak rapid touchdown ada efek slow. benar. Ya kan? Sekarang dia bebas. Bisa ngikut juga karena dari Your release. team is Tiga banning. awal fisikal semua. Ya. Aman Karina sejauh ini. Betul. So Aman far so nih. good nih. Aman So nih. far masih aman nih Karina. Bisa miss. Tiga fisikal, imun dia. Mhm. Oke, berarti untuk magical damage-nya harus ngeburs habis-habisan nih Om. Ini udah di ban satu Eudora. Eudora udah di ban. Your Lanjut, team Matilda. is banning. Bit Matilda ini bakal nge-ban ke arah hero. Kufra sih nanti lanjut paling lagi di ban dari Bigeton Alpha ya. Kalau mereka mau nge-ban ku... Oh iya, Bigeton Alpha bisa nge-ban Kufra. Bigeton apa kan? Karena kan yang favorit buat Godiva juga. Godiva Your gitu. team Oke, is Lilia. banning. Nih, Kufra. Kufra. Kufra Kufra. terlepas. Kufra Bakal bisa ngeselin sih. Kufra Iya. bakal ngeselin. menjadi gangguan. Bahkan untuk jauh headnya sendiri pun agak sulit tuh ntar. Mau masuknya ada Kufranya juga kalau. Kalau nih. Ruby Your ternyata. team Oke, Kufra is bukan? picking. Ngelepasin Kufra dari Godiva. Padahal ada Link juga, ada banyak sih dari tim Bigetron. Aura ini mereka bisa nge-trigger semua sih. Mereka bisa nge-trigger dengan ya itu tadi Demonic Force. Paling Ah. kalau gue tiap kali ngelihat ada Povius ya ngeri. Ngerinya itu tadi. Kufra Your Langsung. team is picking. langsung. Tempest of Blade, Morphin's Voice, bouncing ball. Yoi. Coy. Yuzong lompat ke depan, bouncing ball. Doing. Ya memang bisa kena eject kan. Ya, pasti Bisa. kena eject juga. Cuman ya Kufra adalah satu hero roamer yang bisa bermain secara momentum base. Iya. Karena dia areanya gede banget, Tyrant defense, Tyrant red setup. Dia punya massive impact sih kalau pakai Tyrant Rage-nya bisa on point, ngedapetin 3, ngedapetin 2, ataupun bahkan 5. Kita bakal lihat juga dari salah satu hero favorit dari Godiva kayaknya di season ini. Beberapa kali kita ngelihat Kufra dari Godiva. Dan Glue akhirnya keluar bersama dengan Parsha. Menutup dari range yang sangat besar pula. Lagi-lagi kita akan melihat pertarungan dua lapangan yang dibuka oleh Parsha dan juga Yves. Tebel ya kanan kirinya ya. Atas bawahnya ini antara bottom dan topnya XP dan juga Gold Glue YZ. Glue bakal ngadepin Glue di XP. Polveus. Glue di XP ya, Povius. Glue XP Glue YZ XP. ketemu sama Nah ini nih, kita cari tahu nih siapa nih temannya YZ nih. mau Bennett lagi. Boleh kalau mau Bennett. Gak Boleh. apa-apa. Povius sudah aman. Ada Povius. Kalau mereka mau ya cow. Cow ternyata. Oke. Ada Wow, cow kan. super lock. Aku nggak tahu sih nilainya akan sangat sulit Waduh. kayaknya dengan ada jawaban yang sangat banyak dari tim Aura Fire. Ini kenceng juga lehernya Link nih. Ada Chow, ada Ada Kufra. Link kalau mau masuk ya harus hati-hati, harus nunggu semua paling shot call dari temannya. Oke. Iya. Udah pakai semua nih. Ayo. Ayo. Ini wajib udah jadi eksekutornya. Iya dia Nggak nanti boleh nampakin wujud dulu. nih. masuknya mirip Karina berarti. Oke, game ketiga. Ban Epica sudah selesai. Untuk hero-heronya juga sudah terlihat, ini waktunya. Kita melihat siapakah yang akan memenangkan di game yang ketiga kalian. Pendukung TB Bigeton Alpha dan juga Aura Fire. Waktunya nongol di kolom komen, berikan dukungan kalian sebanyak-banyaknya. Karena di game yang ketiga, inilah game penentuan. Siapakah yang akan mendapatkan 1 poin tambahan yang pastinya akan merubah klasmen kita lagi. Yap, semua itu akan mereka buktikan di Land of Down game ketiga Best of 3 Series match pembukaan di hari Sabtu minggu yang kedua, di mana keduanya akan berusaha tentu untuk ngedapetin poin terakhir ini. Di tengah-tengah menjaga river areanya yang tentu akan langsung diinvasi karena dari Aura Fire tahu betul Link butuh buff. Ya, tuh coba lihat. Kufranya udah kesana, Ki-nya juga gangguin. Sama-sama saling mengganggu. Nih, sama-sama punya job desk mengganggu ya. Di awal-awal Rainbow hadir. Ada energy impact-nya udah dikeluarin. Web. Eh? Iya.
Potong XP. Betul. Ya. Sabar ya, Vesager ya. Sembari lewat tadi Gak dikit kan. apa-apa. Jadi kita aja lah satu lah ya. Ya, tapi invasi yang dilakukan oleh tim Aura Fire pun gak berhenti loh. Dari tadi ada di area atas, Godiva walaupun gagal untuk mendapatkan dari mungkin ngegangguin ataupun ngepanis. Tapi enggak, Bigetron Alpha masih punya Chow juga. Sempat untuk bergerak area jungle. Jadi pergerakan dari Max emang udah dipantau radarnya Aura Fire. Nih kayak di bawah beserta dengan Matt. Di depannya ada Chow yang mungkin nantinya itu akan bisa menjadi korban yang mereka milikin. Tapi Link dari minimap sendiri masih mengamankan juga. Oh, udah ada setup sepertinya. Pergi ke bagian atas, langsung aja cross ke arah jungle yang dimiliki oleh pemain Aura Fire. Ya udah kelihatan, Ripo pun menyadari ada rotasi yang dimiliki oleh tim Aura Fire. Karena nanti di atas ngedapetin satu gold buff. Sementara dari Aura bergerak ke area bawah. Dua-duanya memirroring satu sama lain. Ada Matt yang membuat sebuah garis agar dari Kabuki tidak bisa terlalu masuk dan juga mengejar ke arah Link. Tapi mereka melakukan pertempuran, ada darah yang disedot kembali. Tyrant Revenge yang langsung lompat ke bagian depan, ada bouncing ball juga. Sebuah backupan yang cukup baik. Sangat cepat pula dari Godiva. Dan Bigetron Alpha walaupun mereka berfokus ke laning yang agak berbeda dengan tim Aura Fire. Karena Turtle ada di area atas, Aura dengan sikapnya ke area atas. Hager berada di tengah-tengah dari Bigetron Alpha. Dihajar, dihabisi oleh Ki yang ada di depan. Sementara Turtle berhasil didapatkan oleh Aura Fire. Kesempatan yang didapatkan oleh Hai. Tentu sekarang dari split grab. Ripo mendapatkan Hai dan itu adalah jackpot yang sangat baik untuk tim Bigetron Alpha. Wow, tadi juga udah ada bouncing ball, ada Tyrant Revenge, sementara Godivanya harus mengeluarkan Flicker agar bisa pergi dari area tersebut. Om Wawa, fight-nya. Ya, fight-nya di sini dimenangkan oleh Glue pastinya ya. Karena untuk Glue dia akan bisa mendapatkan hero-hero dengan tipe milik. Dan terlihat banget tadi bagaimana Glue-nya langsung menempel ke arah Karina dan Karina nggak bisa ngapa-ngapain. Waduh, gagal tadi sepertinya sebuah komedi dilakukan. Sementara itu ada lagi pergerakan dari Black Dragon Form, bahkan dengan Tempest of Blade selamat sudah dua pemain yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Ya, duanya sama-sama bisa menghitung dari segi damage dan durability yang mereka miliki. Sehingga oke, ini nggak mungkin untuk dimenangkan, semuanya balik mundur dan mencari setup lain karena Ki di area atas. Ejector dikeluarkan, Fluffy akan menjadi korban dengan adanya sebuah kayak Ripo nggak punya split kayaknya nggak punya grab sehingga nggak dilanjutkan oleh tim Bigetron Alpha. Yes. Tapi Bigetron Alpha tempo permainan mereka di sini juga cukup cepat dikendalikan oleh Ki ya tadi. Ejectornya bagaimana ketika Ki ada masuk di satu posisi itu pasti akan ada ancaman juga untuk Aura Fire. Di mana ada KYE pasti ada satu player yang terlempar loh. Waduh, Federize tadi bagian belakang juga udah dikeluarkan. Wave minion habis, Godiva berhadapan dengan KYE. Nggak tertarik seperti KYE ini ya, mau nge-ejector si Godiva nih. Ini udah lihat-lihat dalam rumput semuanya dan oke. Tahan dulu sebentar teman-teman semuanya. Sabar dulu ya, tempo yang agak sedikit pelan di awal tapi ternyata hampir masuk ke dalam menit yang kelima tadi. Bigetron Alpha mereka udah mulai naik temponya dengan permainan Ki. Datang eject, belum lagi glue-nya juga. Ripo dengan split-splitnya bisa nempel ke manapun hero melee ya. Paling ini banyak kan, ada Chow, ada Kufra, ada Karina, Povius. Bisa semuanya. Dan tadi pilihannya bagus ya. Karina. Langsung Karina. Jackpot. Mau kemana Karina? Mau kemana guys? Apalagi dong. dia itu gendong dong. Apalagi dia milih, dia magic damage juga kan dari glue-nya. Ya udah masuk aja. Udah masuk aja. Masuk aja gitu damage-nya Karinanya, movement speed-nya juga jadi lambat. Slow, bener. Mau pergi juga sulit, ditarik lagi, ada grab-grabnya juga. Untuk early game masih bisa dilihat Bigetron jauh memenangkan ya Om Awa ya. Betul. Mega Bude ya. Tapi sekarang gamenya jalan kembali. Ya, dari keduanya kelihatan kalau punya fokus yang berbeda pula. Bigetron Alpha agak sedikit memegang kendali karena rotasi yang mereka dapatkan terus-menerus. Kecepatan rotasi dari Max mungkin ini yang agak sedikit berbeda dari High. Dari segi level, Max sudah ngedapetin level 7, High baru level 6. Dia pun bisa bergerak kemanapun dia mau dengan cepat. Vince Poise dan Bigetron Alpha, mereka udah mantengin nih. Turtle, hello. Halo Turtle-nya. High-nya agak sedikit offside tadi guys. Langsung menjadi korban dan juga coba lihat Max-nya muter-muter di Divine Sword-nya sakit banget. Bahkan kali ini dengan adanya pergerakan dari Ripo, satu orang menjadi korban lagi dan Godiva langsung menghilang. Ada dua orang yang lenyap dari Aura Fire. Ya sayang sekali dari Tyrant Revenge, Tyrant Rage yang nggak bisa untuk mengunci pergerakan. Tapi kayaknya Kabuki dalam bahaya pula. Bigetron Alpha, akankah mereka mendapatkan 3 poin kill
sudah dikejar oleh mantan Bigetron Alpha. Mendapatkan 3 poin secara mutlak. 5-0 dan Turtle masih terbuka dengan begitu bebasnya. Hai barusan ya Omawa ya. Agak sedikit offset dan dia kaget sendiri tuh dari gayanya tuh. Iya, menurutku ada sedikit miskom gak sih dengan antara Hai dengan Godiva ya tadi. Karena Iya. Godiva mengarah ke bawah, sedangkan Hai dia berjalan sendiri langsung ke sebelah Turtle. Wah, Langsung kayak kaget. Loh temen gua mana gitu ya. aduh. Mundur lagi. Di Bush. Ini mungkin karena Aura Fire mereka nggak sadar kalau Bigetron Alpha udah mantengin nih, udah nungguin. Mereka berdiam diri beberapa detik, timing yang sangat on point, surprise dari Bigetron Alpha membuat Aura Fire nggak bisa untuk nge-set up ataupun ngelakuin counter attack. Udah panik duluan, posisi mereka kebuka semua. Facehugger belum mendapatkan positioning yang cukup baik sejauh ini, di mana tadi Ejector juga berhasil mendapatkan ke arah dirinya. Godiva mencoba mencari informasi, ingin masuk ke dalam area jungle dari lawan, tapi masih dihalau dan item awalnya seperti ini. Oke, untuk King ini masih defense ya. Hanya Max dengan dimana Hunter Sword dan juga Matt dengan adanya War Axe yang diambil. Jadi masih belum terlalu bisa fight besar. Ya, ejector karena Godiva udah dibuka positioning dari Godiva yang seharusnya itu posisi rahasia. Intel Godiva udah kebuka, Nia nggak bisa untuk memberikan kejutan dengan adanya Tyrant Rage, saran revenge-nya, tapi Temo udah split-split dibuka Ripo, mencari ke area mana. Dan ejector lagi-lagi dapetin high terpisah dari kawanannya. Feather Ansang di pop up, tapi kira Alpha belum mendapatkan 1 poin kill pun. Maju ke area depan dengan grab-grab, tapi Godiva masih bisa bertahan dengan bouncing ball, mundur ke area belakang. Wah, Max-nya akankah kali ini satu Demonic Force-nya langsung dilempar lagi dengan Ejector. Malah Flavinya yang harusnya bisa menjadi korban ditampol lagi. Bisakah dia selamatkan? Ada 2 orang di bagian belakangnya. Terus memainkan pasif dari Absorb yang dia miliki. Sedikit lagi HP tersisa, Tempest of Blade. Dan hilang sudah pergerakan dari Boveus. 3 war yang berbeda, tapi mati sisi lain tertinggal di area belakang bersama dengan Ki. 2 member ditukar dengan 2 Aura dan Bigetron Alpha. Peperangan terjadi di 3 area. Dari area jungle atas, dari area samping kiri, dan di area bawah. Ya, itu tadi nice buying time dari Iya. Povius, dari Flavi tadi. Ya. Dia memaksimalkan permainan dari pasif untuk Povius sendiri. Ini pasifnya jalan terus ya Omawa ya. Jalan terus. Absorb-nya walaupun sedikit, tapi itu berguna loh tadi. Bener, ngasih damage, dapetin shield, dapetin movement speed juga. Iya. Ya dari Terus itu lama banget lagi kan. Lama kan? lama dan dikejar aja. 3 lagi. Panjang ya. Panjang. Jauh ya. Lalu tadi pertempuran itu sebenarnya bukan terjadi di 3 tempat. 2. 4, Bud. 4 ya? 4 ya? Satu lagi di belakang. Oh iya, Oh, iya. 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 Heboh tadi ya. Heboh ya Wow, di wow, belakang. wow, wow, Break. wow, wow. Ya, tapi dia udah Di mulai sih. panggung ya. Karena Karinanya udah dapetin 2 poin kill. Jadi udah Oke. mulai nanti. Udah mulai ada sedikit efek snowball bagi Aura dari sisi damage ya. Yep. Tapi kalau dari sisi team fight-nya ini kalau memang dari glue-nya yang memang rusuh banget ini dari tadi. Si Ripo. Dia sengaja jalan ke tengah untuk buka split-splitnya. Kalau ada split apa reaksi kita? Udah pasti langsung Udah pasti langsung pencar. Pencar semuanya. Harusnya ngapain Om? Selain berpencar, ada hal yang bisa dilakuin nggak? Nggak ada sih. Kalau lihat Pasrah dulu ya? udah kabur dulu, pencar dulu sampai dia jadi satu lagi. Ya antara jadi satu atau kena grab di atas kepala, udah Iya. gitu aja. Udah langsung gendong bang gitu ya. Dan sekarang waktunya kita akan kembali lagi ke Land of Dawn. Dimana Aura Fire mereka ngedapetin 2 poin kill yang pertama mereka akhirnya di menit yang ke-6 setelah berhasil untuk memisahkan pertempuran. Dan dari tim Bigetron Alpha mereka masih butuh untuk melindungi Max ngedapetin purple buff-nya. Jangan sampai Max nggak dapat purple buff sih. Itu harus terus diperhatikan oleh tim Bigetron Alpha. Sementara dari Aura Fire sedikit mengejar ketinggalan dari network mereka. Walaupun dari segi poin kill cukup jauh, tapi farming dari Aura Fire juga nggak boleh diremehkan. Cuma beda 1.600 K. 1,6 ya Bud ya? 1.600. 1.600 benar. Ya. 1.600. 1.500 itu ada di bawah. Oke. Oh iya. Nah tuh 1.800. Nah, Sudah, ya. 1.800. Iya, 1,9. Nah, kita capek-capek ngitung, kita muter-muter tadi. Benar juga ya Bun ya. Om Wawa life hack sekali ya, dia langsung melihat ke situ Shiver, ya. mata kita udah shiver. Ini dari tim Aura Fire, Bigetron Alpha, dua-duanya masih menunggu momentum. Tapi Ejector dikeluarkan Godiva dan juga Hai akan membawa barir Ki. Tapi Tyrant juga kena. Ki coba bertahan seorang diri, tapi 4 member dari Aura Fire. Dari Bigetron Alpha pun kayak oke, biarin Ki tumbang karena ada yang lebih penting. Mereka nggak boleh kehilangan member lainnya karena Lord sudah di depan mata. Waduh, siapapun tadi hampir aja bisa didapat oleh Ripo. Riponya belum berubah menjadi split pin. Dan sekarang waktunya, siapakah yang akan menjadi korban dari Ripo? Tidak, masih gagal untuk mendapatkan para pemain dari Aura Fire. Banyak resource yang udah kebuka nih berarti.
udah terlihat dan Aura Fire mengetahui hal itu. Posisi mereka juga kayak udah sedikit percaya diri masuk ke area milik Bigetron Alpha. Dari segi jungle-nya dibuka, Kill nggak takut, dia lebih ngegas maju ke area depan injektor karena Godiva di area depan sana. Tapi Black Dragon Bomb di pop up untuk lini belakang dari Aura Fire, diporak-porandakan oleh Matt. Bigetron Alpha, Aura Fire, mereka masih bertahan di area rivernya tanpa ada korban jiwa yang tergeletak. Wow, tarik ulur yang cukup lama tadi ya di antara kedua tim ini dan ada game pause kembali. Oke, tahan dulu sebentar karena ini adalah Lord yang memang masih di PHP si Lordnya masih Masih- nunggu ya. Lordnya lagi ngeliatin ini mereka ngapain di depan kita. Depan gua pada ngapain sih ini? What Gitu. happened? Apa yang terjadi sebenarnya kok gak ada yang terbujur kaku di bawah. Wah, Kok nggak ada yang tidur di river ya? iya, gak ada yang kendang gitu ya. Iya, karena memang permainan tarik ulur sih tadi. Tarik ulur, Godiva, Iya. ya kan belum lagi tadi si Ripo. Dia buka split-splitnya, cuman dia udah dapat sebenarnya stacknya. Dia bisa naik, Nah, bisa grab, tapi nggak dilakukan. nggak laku. Nggak dilakukan karena memang udah terlalu chaos. Tarik mundur lagi, tarik ulur lagi. Dan memang karena ini adalah game yang menentukan. Mereka harus bermain ekstra hati-hati. Satu miss moment aja, habis semua. Habis semuanya. Apalagi kan ada Karina. Iya. Karinanya kalau dapetin poin kill cepet, wah Boleh-boleh. Walaupun untuk sejauh ini Karina masih ketinggalan di levelnya ya. satu ya. Kalau Iya, Iya. ketinggalan 1 tadi. Ya Link gimana ya, itu udah kayak 2 tak ngerong ke sana sini cepet banget, nggak ada yang bisa ngehentiin dia, tembok pun diterabas. Nih, Iya dong. Kufra Godivanya nih belum ngedapetin nih ke arah linknya nih. Iya. Memang kayak gimana ya, kalau Kufra sendiri momen-momen akhir kayak menit 10 ke atas. Nah itu kayak, baru tuh dia tuh. Late Tapi tergantung game, late sih. game. Dari si Godiva ya, jangan sampai dia buka Tyrant revenge-nya. Miss Iya. position. Karena tadi kalau kita lihat, dia begitu miss position, langsung di follow up dengan ada icek, lempar lebih jauh lagi ke belakang. Counter attack-nya Ya, lebih galak ya. Iya, Bolanya lebih ke belakang lagi. lebih ke belakang lagi. Masalahnya kan tadi dia mencoba ejector duluan, tapi dikit lagi nggak kena-kena nih. Lebih baik dia unstable force, efek ejector masih ada, yo wes. Ya Bakal wes. jauh lebih bagus lagi tadi lemparannya. Heeh. Dan biasanya kalau kita dideketin sama Kufra pada takut kan. Ya. Waduh, kegeprek nih. Tapi ternyata enggak. Kalau Ki malah lebih digalakin lagi. Ayo kamu maju, ku balang kau ke belakang. Keluar lagi kan bahasa khasnya Budi. Itu bahasa ini, Pak Pulung, bahasa kita. Player gold by Livin by Mandiri pun max. Begitu tajir, tapi Kabuki. Wow. Kabuki yang paling tajir dari tim Aura Fire, Om. Iya, tiba-tiba menyalip ya. Iya. Karena tabungannya banyak di Livin by Mandiri. Heeh. Menyalip di detik-detik akhir juga, Ini tapi cow tajir, Om. cow tajir. Cow tajir. Ini cow damage gak ya? Nanti mau lihat itemnya lagi sih. Masalahnya kemarin Pulung ketemu cow damage itu sakit banget loh. Ada heptasis di dalam tubuhnya. Buset, ada damage-nya Itu berganda-ganda. Dan sekarang Black Dragon Form-nya juga belum mendarat. Karena sekarang Godiva diajar bisa-bisa. Tapi rekan-rekannya di depan berbeda. Tidak ada backupan yang cukup berarti. Karena Temple Supply untuk kali ini Joannya berhasil didapatkan. Sementara untuk Facehugger juga langsung menghilangkan saat cepat. Sama-sama kehilangan dari pergerakan mid-lanernya. Mereka kehilangan 2 player dari masing-masing tim. Oh, tapi tengok masih ada split-split. Oh. Mengejar karya Flamin. No, Ripo hanya menggeretak karena Aura Fire. Mereka pun udah mulai mundur. Begitu pula dengan Bigetron Alpha. Peperangan 2 untuk 2. Dan kita lihat kalau Bigetron Alpha juga kayak mereka di area tengahnya bisa nahan-nahan. Ki menjadi pusat tadi dengan counter milik Aura Fire. Fokus untuk nge-end Ki, tapi ternyata tidak bisa. Untuk terlalu cepat. Kayak Iya. dia masih bisa buying time pula. Posisi dari Aura Fire jadi kebuka oleh tim Bigetron Alpha. Sementara damage dari Facehugger sama Fluffy ini, wow, terlampau jauh sih Om. Iya, apalagi Fluffy di sini dia nyicil terus. Dia ada di garda terdepan. Jadi kalau memang ada mispositioning dari Bigetron Alpha, Fluffy bisa langsung muncul cepat dengan Demonic Force juga. Nih sekarang juga mereka ya menit 11 sama-sama tebel, saling tarik ulur, tempo permainan diturunkan sampai memang yang ada kesempatannya gede banget Ya. untuk diambil baru deh mereka gerak tuh. Networknya sih udah hampir plek-ciplek loh. Buat Bigetron Alpha sama Aura Fire. Cuma dari segi turret pun sama-sama juga 11-12. Dari kedua tim punya posisi 50-50 untuk mendapatkan kemenangan di game yang ketiga kali ini. Tapi winning condition dari keduanya Om. Winning conditionnya Bigetron Alpha split push bisa mereka menangin team fight agak berat tapi harus bisa dari Ripo. Kalau mereka mau team fight besar sedangkan dari Aura Fire mereka nyurik 1, mereka punya cow.
Nih, Chow masih belum bergerak dengan begitu cepat ataupun begitu brutal ya. Karena masih berada di bagian atas, tapi sepertinya di atas sana ada pergerakan di mana Wave Dragon udah dikeluarkan, namun udah ada bantuan juga. Pertempurannya kembali terpecah, ditabrak lagi sama Force, namun sekarang ada Hai yang datang untuk memberikan bantuan di bagian belakang Facehacker. Baik banget, Tyrant Rage connect tadi, hilang sudah Pexia. Dan untuk sekarang KYE pun menjadi korban tambahan. Riponya pergi ke arah mana, dia harus mundur dulu, tidak bisa memaksakan keadaan Bude. Wow, terlalu komit terhadap Kabuki seorang diri membuat Max membuka Tempest of Lead-nya, menutup dan mengeksekusi Kabuki, tapi bayarannya adalah dia nggak punya escape ability lagi. Aura Fire membalas dengan lebih sadis, 2 ditukar dengan 1. Dan ini adalah Max, kematian pertama untuk Max. Ya, dan bahkan dia gak dapetin purple buff juga, Lordnya udah di start kali ini. Wah, berarti untuk sekarang Max-nya bisa aja dia datang ke area dari Lord, tapi nggak terlalu punya untuk tiket pulangnya. Sebenarnya Tyrant Revenge akan ditabrakan ke arah mana, langsung ditabrakin aja ke arah Ripo, tapi sekarang Boncing Ball dikeluarkan juga, Lordnya masih ke reset. Ada di bagian belakang, di antara dua pemain dari Big apa mereka mulai diserang. Real War Manipulation langsung dikeluarkan juga, KYE-nya. Akankah dia berhasil selama keluar dari area tersebut, karena Demonic Force di bagian belakang udah langsung lompat ke bagian depan. KYE sedikit lagi terkena efek slow, dan hilang sudah untuk KYE. Karena Dragon Tail juga kena karena beberapa orang, match langsung diajar bisa-bisa, hilang juga untuk kali ini. 2 player, bahkan 3 player dari Big apa down Bude. Aura Fire terlihat sangat kuat dan mereka akan ngegulung ini sampai selanjutnya karena mereka nggak cukup puas dengan mendapatkan point kill, tapi objektif juga mereka fokuskan kali ini. Lord di menit ke-13 akan didapatkan karena Bigetron Alpha mereka nggak punya kesempatan untuk mengkontes Lord ini. Wah, tuh coba lihat, Godiva-nya udah nungguin tuh 14 detik lagi tuh purple buff-nya tuh. Pasti ada linknya mau ke sini. Iya. Ya, karena ini purple-nya udah siap juga. Dan kita intip dari itemnya tadi yang Pulung ingin tahu bahwa dari sini Kabukinya adalah full damager. Karena kalau kita lihat memang dari emblemnya sendiri, dia udah siap untuk melakukan hal tersebut. High and dry ya. High and dry, benar. High and dry loh Bude. Dan sekarang Tyrant Revenge-nya connect lagi. Ada Tempest of Blade masih berada di bagian depan. Dan sekarang purple buff-nya pun bisa diamankan Bude. Oleh Max, penjagaan yang sangat ketat dari Ripo dan juga Ki. Tapi Aura Fire lihat nggak galak. Ampun-ampunan. Ngelihat adanya 3 member pun, Godiva buka. Tyrant Revenge, Brook, kabur semuanya dari Bigetron Alpha. Dan sementara itu kayak di menit yang ke-14 Aura Fire berhasil untuk ngedapetin lead dari Lord yang akan jalan. Network mereka jadi item mereka pun juga pasti lebih dari Bigetron Alpha. 3 lane akan dipush oleh Aura Fire, tapi tengah sudah berhasil dibersihkan di area bawah. Lord masuk bersama dengan Flavi, Godiva, Facehugger berfokus mendapatkan 1 inhibitor, sementara Bigetron Alpha memilih untuk lebih berhati-hati. Wow. Facehugger-nya udah dari Loman di bagian belakang, namun dilompatin juga dengan Tempest of Blade. Ada lagi bantuan dari Split. Double kill berhasil didapatkan, dan Aura bergabung. Aura membalikan keadaan. 2-1 untuk Aura Fire. Membakar sang robot. Aura Fire membara tim